Song Xiaotang. Makan, makan, makan saja yang kau tahu. Kuil kita bisa jatuh miskin karena kau habiskan semua makanannya. Ayo, sapu lantainya. Tidak boleh makan kalau belum selesai menyapu. Kakak senior pertama, biar kau saja yang menyapu lantai ini untukku. Baiklah. Biar aku saja. Xiaotang, kakak senior pertamamu itu, sudah menyapu halaman selama 1 bulan penuh. Kau juga jangan diam saja, ambilkan aku minum. Kau kurang ajar sekali. Ternyata guru, ya. Aku pikir tadi itu kakak senior kedua. Xiaotang, unsur 5 elemenmu lengkap semua, satu-satunya yang kurang adalah kebajikan. Guru selalu bilang aku kurang kebajikan. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya kurang kebajikan itu? Aku sering lihat di televisi, katanya orang yang tidak punya kebajikan akan bernasib buruk. Yang kurang darimu bukanlah moral, melainkan berkah dan keberuntungan yang bisa engkau peroleh di dunia ini. Ikatan nasibmu dengan dunia terlalu tipis jika tidak mencari cara untuk menabung kebajikan. Aku takut kesialan dalam hidupmu ini akan sulit untuk dilewati. Biasanya, guru menyuruhmu membersihkan tempat ini, itu supaya kau bisa segera mengumpulkan kebajikan. Kata kakak senior pertama, melakukan sesuatu untuk orang lain bisa menabung kebajikan. Lalu aku menyuruh kakak senior pertama menyapu untukku, tapi kakak senior pertama selalu bilang, membiarkan orang lain bekerja untuk kita juga bisa menabung kebajikan untuk diri sendiri. Kalau aku menyuruh kakak senior pertama menyapu untukku, bukankah aku juga bisa menabung kebajikan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dan kapan kebajikanku bisa terkumpul penuh? Untuk menabung kebajikan, engkau harus mengubah nasibmu. Keberuntungan asmara juga, termasuk nasib, kau harus mencari pria untuk dinikahi. Menikah? Kamu harus mencari seseorang untuk dinikahi. Menikah bisa menambah amal kebajikan? Lalu, apakah kakak senior pertama bersedia? Hei, jangan. Aku sudah menikah. Aku sudah menikah. Kalau kakak senior kedua bagaimana? Aku suka laki-laki. Semua kakak seperguruan tidak ada yang bisa, lalu dengan siapa aku harus menikah? Di bawah gunung sana banyak pilihan. Kamu harus mencari seorang bos kaya yang dipaksa menikah oleh keluarganya. Ini tidak hanya membuatmu merasakan kebahagiaan duniawi, tapi juga membantunya terlepas dari paksaan menikah. Ini yang disebut dengan kebaikan yang sempurna. Sama-sama menguntungkan. Bos kaya itu seperti apa orangnya? Punya banyak uang dan tampan. Sepertinya terdengar sangat menyenangkan. Kalau begitu aku akan segera turun gunung mencari bos kaya untuk dinikahi. Yeay. Setelah turun gunung nanti, jaga dirimu baik-baik. Guru, kakak senior pertama, kakak senior kedua, tenang saja. Tunggu sampai aku menikah dengan bos kaya, menyempurnakan amal kebaikanku, aku pasti akan kembali mengunjungi kalian. Tidak usah, tidak perlu. Bisa menjalani hidup dengan baik lebih penting dari apapun. Cepatlah turun gunung. Dadah. Guru, apakah tidak apa-apa jika kita membohongi adik bungsu seperti ini? Apakah perbuatan kita ini? Guru sudah meramalkannya. Dia akan segera menghadapi musibah besar. Jika amalnya tidak cukup, maka konsekuensinya akan sangat serius. Dia hanya bisa turun gunung untuk mencoba peruntungannya. Dengan kemampuannya, ditambah dengan pusaka berharga milik guru, mungkin dia akan bertemu pria baik yang bisa membantunya melewati musibah ini. Segala hal mungkin terjadi. Tuan Muda Xie sudah berangkat keluar. Presiden Xie telah tiba. Mulai sterilisasi. Tampan sekali. Tentu saja, lihatlah, dia adalah direktur dari grup Xie. Mengapa hari ini dia datang ke kediaman keluarga Song? Aku tidak tahu. Lapor, sterilisasi dalam radius 500 meter telah selesai. Presiden Xie, apakah Anda yakin ingin menikahi wanita dari keluarga Song yang bahkan belum pernah Anda temui sebelumnya? Ibu dari keluarga Song sangat berjasa bagi keluarga kita dulu. Sayangnya dia sudah tiada karena sakit. Pernikahan ini telah ditentukan sejak dulu. Dengan menikahi putrinya, itu berarti kita membalas budinya. Lambat laun aku juga harus menikah. Lagi pula ini adalah pertunangan yang sudah lama ditetapkan kakek. Lebih baik segera menikah
supaya dia tidak terus mengomel di telingaku. Baik, Tuan. Ibu, Xiaotang, kamu, bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Dulu, saat usiamu bahkan belum 1 bulan, aku berkendara sejauh 1000 kilometer lebih hanya untuk membuangmu ke pegunungan. Apa susahnya? Aku sudah memprediksinya dengan cermat bahwa kamu adalah ayah kandungku, makanya aku datang ke sini. Hasil ramalan? Kedatanganmu membuat ayah merasa senang. Tapi, semenjak aku dan ibu tirimu memiliki Wanyue, kamu lihat sendiri, rumah ini tidak lagi cukup. Menurutku, lebih baik kamu kembali saja ke pegunungan itu. Aku tidak mau kembali. Rumah ini adalah harta peninggalan dari ibuku. Lagi pula guru memintaku turun gunung untuk belajar berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan? Tepat sekali. Pak Tua, makanlah ini. Tuan Tua, makanlah juga. Kamu sungguh tidak tahu aturan. ayah jangan marah. Kak, kenapa kamu bisa tetap bertahan tidak mau pergi? Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena ayah bekerja keras mengelolanya, bisakah keluarga Song menjadi seperti sekarang ini? Memang, seandainya dia tidak berbisnis, keluarga Song tetap bisa jaya hanya dengan mengandalkan villa peninggalan mama-mama milikku, aku bisa jadi orang kaya 7 turunan. Kamu Tapi dia malah bersikeras berbisnis. Ayah pecundang sepertimu ini sebentar lagi akan bangkrut. kurang ajar. Bahkan makanan pun tidak bisa menyumbat mulut sialmu itu. Bukannya aku tidak mau pulang, asalkan ayah mencarikanku bos kaya untuk dinikahi. Bos Bos kaya? Mama? Mungkinkah dia sudah tahu tentang pertunanganku dengan keluarga Xie, lalu berniat untuk merebut tunanganku? Kamu sudah mengetahuinya? Iya, guruku yang mengatakannya. Jangan khawatir. Xiao Tang, antara keluarga-keluarga Song kita dengan keluarga Xie, memang benar ada sebuah janji pernikahan. Tapi tuan muda dari keluarga Xie itu lumpuh. Aku dengar, temperamennya juga sangat buruk. Ibu takut kamu akan menderita setelah menikah nanti. Seperti apa kriteria bos kaya itu? Kaya raya. Tampan. Lalu apakah dia punya uang? Ada. Tapi tidak seberapa kaya sih. Lalu, apakah dia tampan? Sama sekali tidak tampan. Tidak punya uang dan tidak tampan. Kalau begitu aku tidak mau menikah dengannya. Tidak bisa begini. Aku harus mencari bos kaya lain untuk dinikahi. Tuan muda Xie akan segera sampai, jangan sampai dia bertemu dengannya. Kamu dilarang pergi. Paha ayamku. Paha ayamku. Zhang Fan, tisu. Terima kasih. Tuan Xie, maafkan saya sungguh minta maaf. Wanyue, Aku putri keluarga-keluarga Song, Song Wanyue. Apa yang kamu lakukan? Aduh, celanamu jadi kotor. Biar ku bantu bersihkan. Bantu aku pegang ini sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini tidak benar. Jangan sentuh aku. Jadi kamu tuan muda dari keluarga CA itu. Walaupun lumpuh, tapi tampangnya cukup tampan, kamu boleh menikah denganku. Menikah? Denganmu? Kata guru, menikah itu bisa menambah pahala. Kenapa kakek mencarikan orang gila untukku? Zhang Fan, ayo pergi. Tuan Xie, Anda jangan pergi dulu. Yang harus Anda nikahi adalah putri kecil saya. Xiaotang, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Ibu, bagaimana ini? Harusnya aku yang menjadi nyonya besar di rumah orang terkaya itu, tapi sekarang malah muncul seorang gadis kampung. Jangan panik. Jangan panik. Tuan muda keluarga Xie itu kan lumpuh. Selain keluarga kita, siapa lagi yang mau menikah dengannya? Putri tersayang, jangan khawatir ya. Coba lihat, memangnya Tuan muda Xie mau menikahi gadis kampungan itu?
Seseorang ternyata bisa mematahkan mantraku. Apa yang baru saja terjadi? Presiden Xie Anda tidak apa-apa? Ini semua salahku. Selama ada aku, dia pasti baik-baik saja. Jadi kamu yang menyelamatkanku tadi? Benar sekali. Jika kamu sampai tiada, siapa yang akan menikah denganku? Kamu. Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Kamu harus mencari bos besar yang dipaksa menikah oleh keluarganya, lalu menikah. Ini tidak hanya membuatmu merasakan kebahagiaan duniawi, tapi juga membantunya terlepas dari masalah perjodohan. Inilah yang disebut membawa kebaikan sempurna. Apa kamu sedang dipaksa menikah oleh keluargamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Presiden Xie, Bagaimana? Kamu dipaksa menikah dan aku ingin menikah? Bukankah ini kebetulan yang sempurna? Sekarang, bisakah kamu menikah denganku? Presiden Xie, ada telepon dari kakek. Kakek. Bocah nakal, aku dengar dari orang-orang keluarga Song kamu pergi tanpa melamar. Kenapa? Apa kamu ingin menjadi orang yang tidak tahu membalas budi? Jika hari ini kamu tidak membawa pulang cucu menantuku, jangan pernah kembali ke rumah ini. Sudahlah, biar ku turuti saja keinginan kakek. Lagi pula hanya mendaftarkan pernikahan, nanti aku akan tidur di kamar terpisah dengannya. Bagaimana? Bisa menikah denganku? Besok jam 9 pagi, kita bertemu di kantor sipil. Kantor sipil? Baguslah, akhirnya kamu setuju menikah denganku. Sama-sama untung. Kenapa belum datang juga? Presiden Xie, Tidak bisakah kamu masuk dengan cara yang lebih normal? Maafkan saya, Anda tidak apa-apa. Kenapa baru sampai? Kantor catatan sipil sudah hampir tutup. Ini pertama kalinya aku turun gunung dan tidak tahu jalannya. Song Xiaotang adalah putri kandung dari Song Qian dan istri pertamanya, artinya, dialah orang yang memiliki kontrak pernikahan dengan Anda. Sayangnya, istri pertamanya setelah melahirkan Nona Song Xiaotang telah tiada. Demi menyambut simpanan dan putrinya masuk ke rumah, Song Qian merebut paksa harta istri pertamanya, lalu membuang putri yang baru lahir itu ke gunung, dan dia sudah menetap di sana selama 20 tahun. Lain kali kalau tidak tahu jalan beritahu aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Ternyata Anda orang yang cukup baik ya. Ayo pergi. Tunggu dulu. Presiden Xie, Senyumku cantik sekali. Mengambil foto dan mendaftarkan surat nikah. Apa ini berarti kita sudah menikah? Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ikut aku pulang. Hei, Matamu ada masalah ya? Nyonya muda, Presiden Xie kami memiliki kebiasaan sangat menjaga kebersihan. Dia tidak terbiasa berbagi mobil dengan orang lain. Bagaimana jika Anda? Kamu benar-benar bermasalah. Tidak apa-apa, kita sudah menjadi suami istri. Aku tidak akan merasa keberatan denganmu. Presiden Xie ini. sudahlah. Untuk menghindari orang lain bergosip dan agar kakek tidak merasa khawatir, aku akan bersabar. Jalan sekarang. Tunggu, Apalagi yang ingin kamu lakukan? cincin. Cincin? Iya. Aku melihat di televisi saat pernikahan pengantin pria harus memberikan pengantin wanita dan memakaikan cincinnya. Aku belum menyiapkannya. Nanti akan aku berikan setelah kita pulang. Tidak mau. Aku sengaja turun gunung untuk menikah. Satu langkah pun tidak boleh ada yang salah. Ulurkan tanganmu. Ini adalah peninggalan dari Nenek Song. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat semua adegannya di televisi seperti ini. Mulai sekarang kurangi menonton televisi. Cepat kejar. Selamat datang Tuan Muda, selamat datang Nyonya Muda. Selamat datang Nyonya Muda. Akhirnya rumah Tuan Muda kita ini menyambut kehadiran Nyonya Rumah. Jangan banyak bicara. Jangan sungkan. Jangan sungkan.
Rumahmu sangat indah. Aku tidak pernah tinggal di rumah yang seindah ini. Cepat jalan, cepat jalan. Ada yang tidak beres dengan ruangan ini. Jangan lari sembarangan. Aduh. Semua salahku datang di saat yang tidak tepat. Kalian pasangan muda, lanjutkan saja, lanjutkan. Kakek, kenapa belum tidur? Bukankah aku sedang menunggu untuk melihat cucu mantuku? Hari ini kamu mendaftarkan pernikahan? Aku begitu senang sampai tidak bisa tidur. Aduh. Gadis kecil yang cantik sekali. Kakek juga seorang pemuda yang tampan. Aduh. Dengan cucu mantu sebaik ini, bukankah nanti cicitku akan tumbuh menjadi luar biasa? Hahaha. Cucuku ini, kakinya tidak sehat dan sifatnya aneh. Kuharap kamu tidak merasa keberatan. Selama dia bersedia menikah denganku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Bagus sekali. Kalian sudah menikah, aku pun merasa tenang sekarang. Oh iya, hampir saja aku lupa. Ini adalah obat tempel yang dipesan Huainan melalui seseorang dari pegunungan Kunlun untukmu. Kudengar ini sangat berkhasiat. Cobalah. Kakiku sudah lumpuh selama bertahun-tahun. Jika bisa sembuh, pasti sudah dari dulu. Kalian tidak perlu repot-repot lagi. Huainan selalu mengkhawatirkanmu sebagai kakak sepupunya. Cobalah sedikit saja. Sudahlah. Kamu benar-benar tidak penurut. Membuat orang tua sepertiku jadi ikut merasa cemas. Kakek. Aneh. Mengapa di kotaknya ada aura jahat? Aura ini begitu pekat, seperti sengaja dipasang oleh seseorang yang berilmu tinggi. Jika obat ini ditempelkan ke kaki, mustahil kakinya bisa sembuh. Siapa yang begitu jahat sampai melakukan hal yang sangat keji seperti ini? Memang cucu menantuku yang paling pengertian. Xiao Tang, aku titipkan pengobatan cucuku padamu. Serahkan saja padaku, kakek. Kulihat ini sudah larut malam. Kata orang waktu di malam pertama itu sangat berharga. Kalian berdua, segeralah masuk kamar dan istirahat. Kakek juga segeralah beristirahat. Baik. Apa yang dimaksud dengan malam pertama? Itu artinya tidur bersama. Oh, kalau begitu aku juga ingin tidur bersamamu. Anak muda zaman sekarang benar-benar sangat terbuka ya. Bisakah kamu berhenti main-main? Aduh, pelan-pelan sedikit. Ayo tidur di ranjang. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan tarik celanaku. Jangan bergerak. Berhenti menyentuhku seperti itu. Pelan-pelan. Cucu menantuku ini sungguh luar biasa. Sepertinya sebentar lagi aku akan menimang cicit. Aku bisa menyembuhkan kakimu. Kamu bisa mengobati kaki saya? Benar. Waktu di rumah ayah saya dulu, saya sudah sadar ada yang salah dengan kaki Anda. Saya datang ke rumahmu duduk di kursi roda. Siapapun juga pasti tahu ada masalah dengan kaki saya kan? Tapi masalah kaki Anda bukan berasal dari tubuh Anda sendiri. Pokoknya saya punya cara untuk menyembuhkannya. Selama bertahun-tahun saya sudah mengunjungi banyak dokter ternama, tapi semuanya tidak berdaya. Kamu hanya seorang gadis muda. Atas dasar apa kamu bisa menyembuhkannya? Kaki ini jelas sekali terkena kutukan jahat. Jika ini berhasil disembuhkan, seharusnya akan membawa banyak berkah. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Izinkan aku mencobanya, ya. Jika aku berhasil menyembuhkannya, bagaimana kalau kamu tidur bersamaku? Dasar gadis muda. Bicara sembarangan sekali kamu. Kita sudah menikah. Kamu tidak memberiku izin mengobati kakimu. Tidak mau juga tidur bersamaku. Setidaknya beri aku alasan dong. Pokoknya tidak boleh. Karena kamu tidak mampu? Kecilkan suaramu. Bukankah kamu sendiri yang bilang tidak mampu? Diam. Kalau kamu tidak mampu pun tidak apa-apa. Aku sangat ahli dalam hal ini. Biar aku obati kakimu dulu. Ayo, kita pergi bersama, kita berendam dulu. Berendam bersama? Ayo. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Membantumu mengobati kakimu. Tapi aku harus memeriksanya terlebih dahulu. Hentikan. Jangan banyak bergerak. Aku hanya membantumu memeriksa tubuhmu saja. Jangan sembarangan menyentuh. Jika kamu tidak mau bekerja sama, aku akan memberitahu kakek bahwa kamu lemah. Song Xiao Tang. Kalau begitu cepatlah. Benar saja, ini kutukan penghisap jiwa. Air panas yang bersih dapat menangkal serangan energi jahat. Apalagi energi jahat di dalam ruangan ini. Sudah kehilangan kekuatannya. Sepertinya malam ini tidak ada yang sedang merapal mantra. Menggunakan kekuatan ilmuku untuk memadatkan energi, mungkin bisa menghancurkan kutukan jahat ini. Percayalah padaku, aku berjanji, dalam 10 menit akan memberimu kejutan. Tapi
Kamu harus melepaskan semua pakaianmu. Apa? Efeknya akan lebih baik jika semuanya dilepaskan. Berhenti. Jangan berisik. Nanti, jika kamu merasa tidak nyaman, katakan saja padaku. Oh, maaf, aku lupa. Belum pernah ada orang yang berani melakukan ini padaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Diamlah, aku adalah kunci penyembuhannya. Kenapa wajahmu merah sekali? Airnya terlalu panas. Baiklah, coba kamu gerakan sedikit. Gerakan bagian mana? Kakimu. Kakiku sudah bisa digerakkan. Sudah aku bilang, aku pasti bisa. Biar aku periksa lagi, di mana lagi yang bermasalah. Sudah cukup? Kakiku sudah bisa merasakan sensasi. Jangan raba lagi. Jika aku tidak meraba, bagaimana aku bisa memeriksa masalahnya secara tuntas? Kamu sebenarnya ingin kakimu sembuh tidak? Kalau begitu, lanjutkan saja. Coba kamu berdiri dan jalan 2 langkah. Apa? Jika kamu tidak berjalan, bagaimana aku tahu kakimu benar-benar sudah sembuh atau belum? Aku tidak memakai pakaian. Apa hubungannya dengan tidak pakai pakaian? Tidak memakai pakaian juga tidak akan memengaruhi caramu berjalan. Keluarlah dulu. Kalau aku keluar, siapa yang akan memeriksamu? Sebentar lagi setelah keluar, aku akan berjalan untukmu. Bagaimana? Kamu ini benar-benar orang yang aneh. Kakiku benar-benar sudah sembuh. Bagaimana cara kamu melakukannya? Aku sudah bilang aku bisa, tapi kamu tidak percaya. Kejadian tadi itu. Guru pernah memberitahuku, orang-orang di bawah gunung tidak tahu tentang ilmu sihir. Jika aku gegabah memberitahunya bahwa kakinya telah terkena kutukan pemangsa jiwa, itu pasti akan menakutinya. Kejadian apa maksudmu? Saat siang hari tadi, sepertinya matamu yang kurang baik. Lalu bagaimana dengan kakiku? Itu karena kemampuan kalian saja yang kurang. Guruku sangat hebat, dan aku jauh lebih hebat dari guruku. Jadi wajar saja kalau penyakitmu langsung hilang begitu saja. Oh ya, selanjutnya, sudah saatnya kamu tidur denganku kan? Tidur? Iya dong, malam ini. Bukankah ini malam pernikahan kita? Jangan bilang setelah semua yang kulakukan, kamu masih tidak sanggup? Kamu. Aduh, susah payah aku mencari bos besar untuk dinikahi, tapi ternyata tetap saja tidak sanggup. Siapa bilang aku tidak sanggup? Hanya sekadar tidur saja, kan? Tunggu saja. Kenapa diam saja? Naiklah ke tempat tidur. Oh. Cuma tidur saja kok, kenapa kamu lelet sekali? Sepertinya kamu benar, ternyata memang tidak sanggup. Aku. Bukannya tidak sanggup. Kita belum memiliki dasar perasaan, harus ada waktu untuk beradaptasi dulu. Tidur memangnya butuh dasar perasaan apa? Bukannya asal ada tempat tidur saja cukup. Tidak kusangka kamu wanita yang seperti ini. Kehidupan suami istri tanpa perasaan adalah tindakan yang tidak pantas. Aku belum siap mental, kamu tidur saja sendiri. Aduh, cepatlah tidur. Hari ini aku menghabiskan terlalu banyak tenaga, lelah sekali. Benaran langsung tidur? Jadi ini yang dia katakan, malam pertama kami?
Kaki Tuan Muda ternyata sudah sembuh. Luar biasa sekali. Setelah kakinya sembuh, dia jadi makin tampan. Selamat pagi. Selamat pagi, Nyonya. Kenapa wajahmu terlihat sangat lelah? Sepertinya kamu kurang istirahat semalam. Masih berani bertanya padaku? Apa kamu tidak tahu apa yang sudah kamu perbuat? Bukannya aku hanya tidur bersamamu. Apa yang sudah aku perbuat? Kamu menyiksaku semalaman. Cici, tadinya aku tidak percaya apa yang mereka katakan. Tapi kakimu ternyata benar-benar bisa berdiri lagi. Bagus sekali. Benar-benar berkat dari langit. Hahaha. Ini semua berkat obat dari Huainan. Selamat pagi, kakek. Ah iya, pagi. Kakek, sebenarnya Xiao Tang yang menyembuhkan kakiku. Apa? Xiao Tang. Wah. Hahaha. Xiao Tang, kamu ternyata seorang tabib cilik. Bagus sekali. Katakan, apapun yang kamu mau, kakek akan menurutinya. Tidak perlu, kakek. Ini sudah menjadi amal bagiku dan sudah sewajarnya aku lakukan. Lebih baik tanyakan apa yang dia butuhkan. Lihat dia yang tampak sangat tidak bersemangat, padahal dia sendiri yang lemah, tapi bersikeras bilang disiksa semalaman olehku. Kalian berdua berhubungan sangat baik, kakek jadi tenang. Sepertinya, kakek akan segera menimang Cicit. Hahaha. Kakek, ini tidak seperti yang kakek bayangkan. Sebenarnya kami... Benar? Aku saksinya, dia tidak berdaya. Berhenti bicara. Ah. Anak muda ini benar-benar memalukan keluarga-keluarga Xie. Sepertinya aku harus memberimu obat kuat agar tidak mengecewakan cucu menantuku. Tenang saja, kakek. Aku akan terus membantunya. Lihatlah, cucu menantuku sungguh pengertian. Kau anak muda, kalau berani berbuat jahat pada cucu menantuku, akan kupatahkan tanganmu. Cepat siapkan mobil. Aku harus pergi membelikan beberapa obat penambah stamina. Dan juga ingin berziarah ke Dewi Kuan Im pemberi anak. Banyak yang harus dilakukan, hahaha. Kalau begitu kakek tidak akan mengganggu waktu. Kalian bermesraan berdua saja. Sampai jumpa, kakek. Anak muda, pupuklah perasaan kalian dengan baik. Mungkin nanti semuanya akan lancar. Tenang saja, kakek mengerti. Laki-laki memang mementingkan harga diri. Tenang saja, kakek pasti akan membuatmu bertenaga kembali. Hahaha. Kenapa kamu tidak makan? Makan saja repot sekali. Sepertinya penyakitmu memang sangat parah. Nyonya Muda mungkin belum tahu, dulu kaki Tuan Muda tiba-tiba bermasalah. Karena itulah, kami khawatir dia menyentuh sesuatu yang kotor. Makanya jadi begini. Lancang sekali. Sekarang kakinya sudah sembuh, sudah tidak perlu lagi. Memang ada sesuatu yang kotor. Sayangnya, segala keributan ini tidak ada gunanya. Oh ya, Song Xiao Tang. Apalagi yang ingin kamu lakukan? aku baru teringat tentang ucapan kakek tadi soal menggendong Cicit. Bagaimana caranya? Kamu benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura? Kalau tidak mau bilang, ya bilang saja. Aku rasa kamu juga sebenarnya tidak mengerti. Kakiku. Kenapa tiba-tiba lemas? Aku lupa bilang padamu, kakimu belum sembuh sepenuhnya. Apa maksudmu? Maksudku adalah Kakiku? Mungkin akan lumpuh lagi? kakinya telah diserang oleh aura jahat selama bertahun-tahun. Kerusakan dasarnya sangat parah. Kita tidak boleh meremehkannya. Jangan terlalu terburu-buru. Hal-hal besar tidak bisa dilakukan dalam semalam. Harusnya aku sudah menduganya bahwa segalanya tidak akan semudah itu. Tidak apa-apa. Bisa berdiri kembali saja. Aku sudah merasa sangat bahagia. Mungkin karena kurangnya kebajikanku, kekuatan energiku masih belum cukup. Tapi aku punya kepercayaan diri. Tenang saja. Asalkan kamu hidup baik denganku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Tentu saja, kamu juga harus berusaha sendiri. Makanlah bakpao ini. Mulai sekarang di keluarga Xie, apapun yang ingin kamu makan, apapun yang kamu inginkan, aku akan menurutimu. Bagus sekali. Hari ini mengapa aku merasa kakiku sangat tidak bertenaga? Sepertinya ada masalah pada sisi keluarga Xie. Apa maksudmu? Ku dengar Xie Qi sudah bisa berdiri. Bagaimana mungkin? Aku sudah menggunakan sisa usiaku untuk melepaskan roh jahat perampas jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa mematahkannya? Padahal aku melakukan ritual setiap malam. Itu baru terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Bukankah Anda sedang terluka dan butuh istirahat? Begitu kebetulankah?
ada yang tidak beres? Sebagai tindakan pencegahan, bukankah sudah disiapkan koyo herbal itu? Kudengar itu juga telah dihadang. Siapa orangnya? Sepertinya itu adalah istri baru dari Sieci. Istrinya? Wanita di sisinya. Itu dia. Dialah yang melukaiku waktu itu. Benarkah? Apa benar ada orang sehebat itu? Sekali roh jahat pemakan jiwa dihancurkan, itu pasti akan berbalik menyerang tuannya. Mungkinkah kaki Anda sudah? Tenang saja, aku sendiri yang melepaskan roh jahat perampas jiwa di hadapannya. Kecuali Sieci berdiri langsung di depan mataku. Jika tidak, mustahil itu bisa benar-benar dipatahkan. Terlebih itu adalah ilmu yang kutukar dengan nyawaku sendiri, kecuali wanita itu juga mau menukar nyawanya. Sieci tidak akan pernah sembuh. Tunjukkan kuasamu sekarang juga. Guru, cepat bantu aku. Aduh, kamu ini ya. Gurumu ini sedang bertarung. Kamu, bagaimana bisa kamu memanggilku ke sini? Pakai formasi transmisi energi, kan Anda yang mengajarkannya padaku. Kalau mau memanggilku dengan formasi itu, harus ada barang pribadiku sebagai medianya. Apa yang sudah kamu ambil dariku? Aku cuma sedang rindu pada guru, jadi aku memanggil Anda untuk melihat keadaan. Jangan bercanda. Kalau rindu pada gurumu ini, datang saja ke kuil, bukankah begitu? Tapi seperti kata Anda, kuil kita itu adalah tempat yang tersembunyi. Selain orang hebat seperti Anda yang bisa bebas keluar masuk, bahkan aku pun tidak bisa melihat wujud asli kuil itu. Itu sudah pasti. Tunggu dulu. Pasti ada apa-apa. Katakan saja sejujurnya. Memang guru yang paling hebat. Aku cuma ingin tahu bagaimana cara mematahkan kutukan jahat yang menggunakan nyawa sebagai bayarannya. Kutukan perebut jiwa? Di dunia ini, memangnya benar-benar ada jurus sekejam itu? Benar. Guru tahu tidak bagaimana cara mematahkannya? Itu. Guru, Anda jangan-jangan memang tidak tahu ya? Mana mungkin begitu? Sekejam apapun jurusnya, gurumu ini pasti bisa mematahkannya. Lalu, bagaimana caranya? Asalkan kekuatan sihirmu cukup besar, suatu hari nanti kamu pasti bisa mematahkannya. Aku sudah memakai pil pengumpul energi untuk mematahkannya, tapi masih belum sembuh total. Bagaimana lagi caranya untuk meningkatkan kekuatan sihirku? Bukankah waktu itu sudah kukatakan padamu, asalkan kamu mencari bos besar dan menikah dengannya, maka kamu bisa mengumpulkan kebajikan. Tapi guru, aku sudah menemukan orang untuk diajak menikah. Hah? Coba lihat, Dia itu bos besar. orang terkaya di Shengjing. Memangnya ada bos besar yang benar-benar ingin menikahimu? Aku jelas-jelas sudah menikah, tapi saat aku memeriksa peta takdirku barusan, aku masih kekurangan moral dan keberuntungan, bahkan kekuatan sihirku pun tidak meningkat sama sekali. Guru, apa Anda sedang membohongiku? Ilmu dalam hubungan suami istri itu sangatlah luas. Tidak cukup hanya dengan mendaftarkan pernikahan saja. Jika mendaftar nikah saja tidak dihitung sebagai suami istri, lalu apa yang harus dilakukan agar benar-benar dianggap sudah menikah? Xiaotang, hal seperti itu. Bagaimana mungkin guru yang sudah tua ini bisa mengajarimu? Kamu cerdas sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa memahami rahasia di baliknya. Guru ada urusan lain. Guru pergi dulu. Mau apa lagi? Guru, apa Anda benar-benar yakin bahwa menikah bisa membantuku mengumpulkan pahala? Kapan guru pernah membohongimu? Lalu, apakah guru pernah menikah dengan seorang wanita? Saat aku masih muda dulu, aku sudah pernah menikah 3 kali. Sudah cukup kenyang dengan pahitnya cinta. Baru kemudian memutuskan untuk meninggalkan duniawi. Pantas saja ilmu bela diri guru begitu dalam. Sepertinya aku juga harus mencoba menikah beberapa kali lagi. Jangan. Pernikahan itu bukan untuk main-main. Mengingat karaktermu, jika ada bos besar yang sungguh mau menikah denganmu, itu adalah keberuntungan luar biasa yang sangat langka. Jangan sampai biarkan dia meninggalkanmu. Apa dia memang sebagus itu? Intinya, pernikahan itu perlu dikelola dengan baik. Pahamilah hal itu perlahan-lahan. Guru harus melanjutkan kultivasi, jadi tidak bisa tinggal lama-lama. Nanti, jangan sembarangan memanggilku lagi. Presiden Xie, ini adalah kartu undangan untuk acara lelang malam ini. Direktur dari grup Xie juga akan datang. Berbagai keluarga besar juga sudah berulang kali mengundang Anda. Apakah Anda berencana untuk pergi? Ya, pergi. Bagaimanapun juga, aku dan Xiaotang sudah menikah. Sudah saatnya mengenalkannya kepada semua orang. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Buat dia tampil cantik nanti. Baik, Pak. Jika sepatunya tidak nyaman, ganti saja. Jika sampai jatuh di acara lelang nanti, itu hanya akan mempermalukan keluarga Xie.
Aku juga tidak mau memakainya kok. Bukankah ini kulakukan demi dirimu? Benar. Siapkan kursi roda untukku. Apa? Bukankah kaki Anda sudah sembuh? Semenjak aku mengalami cedera kaki, beberapa tahun ini aku jarang menunjukkan diri. Aku tidak tahu sudah berapa banyak orang yang mengincar posisiku. Lagi pula, penyebab cedera kaki waktu itu belum diselidiki sampai tuntas. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk melihat niat tersembunyi apa yang mereka miliki. Baik, Pak. Saya akan segera menyiapkannya. Ibu, keluarga kita sudah hampir bangkrut, masih saja datang ke acara seperti ini. Jika nanti kita tidak mampu membeli apapun, teman-temanku akan menertawakanku lagi. Sayang, tenang saja, ayahmu mengenal seorang investor besar, Presiden Pan. Dia sangat cerdik melihat peluang. Sekali dia beraksi, aduh, keuntungannya bisa lebih dari 10 kali lipat. Benarkah? Apakah keluarga Song akan segera bangkit kembali? Hei, dia sudah datang. Dia sudah datang. Tuan Song, Nyonya Song, Nona Song, senang sekali bertemu denganmu. Kudengar Anda adalah investor kelas atas. Ini adalah sebagai hadiah perkenalan untuk Nona Song. Ini? Sepertinya ini kurang pantas. Apa maksudmu kurang pantas? Untuk putri seperti anak kami, bukankah sudah seharusnya dia mendapatkan menantu yang kaya raya? Bahkan itu saja belum cukup bagiku. Apa si lumpuh keluarga Xie itu tidak datang? Si lumpuh itu? Biar aku beritahu kalian. Malam ini, aku akan menariknya turun dari daftar orang terkaya. Song Xiaotang, dasar gadis desa. Mana ada gaun malam dipadukan dengan sepatu kain. Kamu tahu ini acara apa? Memangnya kenapa dengan sepatu datar? Ini sangat nyaman. Xiaotang, punya hak apa kamu datang ke tempat seperti ini? Hahaha, bagaimana Satpam melakukan pekerjaannya? Kenapa sembarang orang tak berguna diperbolehkan masuk ke sini? Pasti dia hanya datang demi mencari makanan gratis saja. Berada di satu ruangan dengan kami, sudah mengotori udara saja. Dia adalah orang pilihanku. Keluarga Xie, siapapun yang tidak ingin berada di sini bersamanya, pergi saja sana. Akan kubantu dia mencari makanan. Ayo. Presiden Pan, kalung yang Anda berikan ini sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Nampak, grup Xie, lambat laun akan hancur di tanganmu. Hei Presiden Pan, Anda tidak apa-apa. Kaki, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Sebaiknya jaga bicaramu. Jika tidak sengaja bertindak, bisa saja kamu akan cacat loh. Kamu? Kenapa tiba-tiba tidak sakit lagi? Baguslah kalau sudah tidak sakit. Pelelangan sekarang dimulai. Para hadirin sekalian, selamat malam. Selamat datang di acara pelelangan malam ini. Malam ini, tidak hanya ada berbagai koleksi berharga untuk kalian pilih, kami juga memiliki sebuah berita yang luar biasa. Setelah 10 tahun tidak pernah muncul, master lukis tradisional ternama, Zhang Qian juga telah hadir di sini untuk melukis. Zhang Qian? Ini sudah 10 tahun dia tidak muncul. Zhang Qian? Apakah dia sangat terkenal? Seorang dengan kemampuan luar biasa, master lukisan tradisional tingkat dunia, karya-karyanya sangat sulit didapatkan. Terakhir kali karya aslinya muncul di publik adalah 10 tahun yang lalu. Sayangnya, tidak ada orang yang pernah melihat wajah aslinya. Begitu ya? Hanya selembar kertas aja. Memangnya seberharga itu? Kamu tidak mengerti? Makan saja yang banyak. Tetapi, Master Zhang Qian sangat menjaga privasi, kedatangannya kali ini pun tidak akan mengungkap identitas aslinya. Akan ada 3 pelukis yang melukis bersamaan. Siapapun di antara hadirin yang bisa menebak lukisan mana yang merupakan karya Master Zhang Qian, barulah berkesempatan untuk membelinya. Ini terlalu sulit. Presiden Pan, dengan pengamatan tajam Anda, pasti bisa melihat lukisan mana yang milik Master Zhang Qian. Benar. Keluarga Song mengandalkan Anda untuk bangkit kembali? Dasar nasib miskin. Kamu masih berharap bisa bangkit hanya karena sebuah lukisan? Hei, kamu. Kenapa? Apa Tuan Song keberatan dengan istriku? Tidak, tentu tidak. Lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Kepada ketiga pelukis, silakan masuk ke ruangan. Kakak senior pertama. Orang tak berbakat seperti itu juga datang hanya untuk melengkapi jumlah orang? Lihat saja gayanya, sudah jelas dia itu palsu. Presiden Pan, lihatlah 2 orang lainnya. Yang mana yang merupakan Master Zhang Qian yang asli?
Sulit untuk mengatakannya. Kita harus melihat lukisannya, baru bisa menilai. Ketiga lukisan ini, harga lelang pembukaan untuk setiap lukisannya adalah 100 juta dolar. Ini tergantung pada kejelian mata kalian. Apa ada yang menawar 100 juta dolar? Benda apa ini? Berani-beraninya bernilai 100 juta dolar. Lukisan buruk seperti ini diberikan secara gratis pun aku tidak mau. Lukisan pemandangan itu malah memiliki sedikit pesona seorang master. Zhang Fan, bagaimana pendapat di sana? Konsultan yang kita pekerjakan mengatakan lukisan ini masih cukup bagus, layak untuk dibeli. Xiaoqi, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa konsultan luar yang kamu sewa dengan harga tinggi itu adalah orangku. Begitu kamu membeli sampah ini, para jurnalis di luar sana akan segera meliputnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh investor saham di negeri ini akan tahu kalau kamu presiden direktur grup CIE adalah seorang bodoh. Tunggu saja sampai harga sahammu anjlok. Konsultan luar ini ternyata memiliki hubungan dengan perusahaan Songqian. Dia sengaja menjebakku untuk membeli lukisan ini, hanya ingin melihat aku Xie dipermalukan. Songqian, memangnya kamu sanggup melawanku? Presiden Xie, melihat lukisan ini, apakah kita harus membelinya? Tidak. 100 juta dolar aku mau lukisan itu. Dia ingin membeli sampah ini? Xiao Tang, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku membantumu membeli lukisan ini, tidak perlu berterima kasih padaku. Apa kamu tahu? Ini mungkin tidak berharga sama sekali. Presiden Xie sudah mengangkat papan, tidak boleh menyesal. Kamu benar-benar mendapatkan istri yang hebat. Seorang gadis desa, mana mengerti aturan? Kalau tidak jadi beli ya sudah, kami tidak akan menertawakannya kok. Dia adalah orang pilihanku. Keluarga Xie, tentu saja dia menepati janjinya. Kali ini kamu sangat beruntung. Aku, kakak senior pertama, mungkin tidak bisa diandalkan dalam hal lain, tapi soal melukis, aku sangat ahli. Kakak senior pertama, Memang benar mereka orang yang mirip, makanya mereka bisa bersama. Benda rongsokan seperti ini, dibuang ke jalanan pun tidak akan ada yang mau kan. Sepertinya dia bekerja sama dengan orang luar untuk menipu seluruh harta grup Xie. Aduh, keluarga Xie ini sudah memilih dengan hati-hati, ternyata malah memilih gadis yang tidak punya wawasan begini. Menghabiskan 100 juta dolar begitu saja, sepertinya keluarga Xie sebentar lagi akan bangkrut. Kaulah yang tidak punya wawasan. Bola kaca dicat saja dianggap sebagai harta karun, beraninya kamu mengomentari orang lain. Tuan Long tiba. Tuan Long dari kamar dagang Sengjing adalah ahli penilai barang antik yang terkenal di seluruh dunia. Jangan-jangan dalam lelang malam ini ada sesuatu yang dia incar. Kudengar Tuan Long mendapat kabar bahwa Master Zhang Qian melukis langsung di tempat. Dia sengaja membatalkan janji lainnya dan langsung bergegas kemari. Siapa yang membeli lukisan ini? Tuan Long. Ini dilakukan oleh Xie dari grup Xie. Dia menganggap sampah ini sebagai harta karun. Aku benar-benar merasa kasihan pada para pemegang saham grup Xie. Bodoh. Ini adalah karya luar biasa dari Master Zhang Qian. Pria berbaju gembel tadi adalah Zhang Qian. Yao Tang. Apa kakak senior pertama benar-benar sang Master Zhang Qian? Tentu saja. Aku masih ingat 10 tahun yang lalu kakak senior pertama turun gunung untuk menjual sebuah lukisan dan sampai sekarang biaya operasionalku masih sisa banyak loh. Presiden Xie, lukisan ini akan saya beli seharga 500 juta dolar. Saya harap Presiden Xie bersedia melepaskannya. 500 juta dolar? Beneran? Sekali pindah tangan, langsung untung 400 juta dolar. Tuan Long, lukisan ini tidak akan saya jual. Oh, apa harga yang saya tawarkan? Belum cukup tinggi? Tuan Long sudah salah paham. Karya ini dibeli oleh istri saya. Jadi saya tidak enak ikut campur. Tak disangka, Presiden Xie bukan hanya punya pemikiran luas, bahkan istrinya pun sangat berjiwa besar. Saya, Tuan Long, tidak akan menerima barangmu cuma-cuma. Saya memutuskan bahwa proyek jembatan lintas laut akan diserahkan kepada grup Xie. Tuan Long, itu adalah proyek senilai 3 miliar dolar. Saya sudah lama mendengar bahwa direktur grup Xie cuma modal tampang. Dia itu hanya seorang pria cacat yang tidak berguna. Kamu bilang siapa yang cacat? Tuan Long, mengenai rincian kerjasamanya, mari kita bicara di ruang VIP. Baiklah. Aku belum kenyang loh. Nanti aku akan menjemputmu. Oke. Ah, kakiku. Dia bahkan berdiri tepat di hadapanku. Kakak senior pertama. Aduh. Hai. Xiao Tang. Kenapa kamu kemari? Terakhir kali saat kamu memanggil guru, ia menyadari bahwa kekuatanmu terkuras sangat cepat.
Ia khawatir sebelum kebajikanmu terkumpul, kekuatanmu sudah habis duluan, guru memintaku memberikan ini kepadamu. Ya. Pil sumsum giok, obat ajaib yang diklaim guru sebagai nomor 1 di dunia. Aku ingat, di kuil pun tidak ada banyak persediaannya. Guru sungguh baik padaku. Asalkan kamu mengerti, gunakanlah dengan hemat. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Jangan menarik bajuku lagi, aku bisa-bisa tidak jadi turun gunung. Ada apa lagi kali ini? Aku sudah menikah dengan CEO itu, tapi keberuntunganku masih saja buruk. Dan kekuatan sihirku juga tidak meningkat. Saat bertanya pada guru, guru tidak mau memberitahuku sebenarnya apa yang terjadi. Apakah cara pernikahanku yang salah? Aku dengar dari guru tempo hari, pernikahanmu itu hanya sekadar mendaftarkan akta nikah saja? Tepat sekali, bukankah di televisi mendaftarkan akta itu sudah dianggap sebagai pernikahan? Aduh, sudah tidur bersama belum? Sudah tidur. Tidurnya bagaimana? Sama saja seperti tidur di kuil, aku tidur sangat nyenyak. Tidur dalam arti harfiah begitu saja? Kalau tidak, apalagi? Di televisi bukankah cukup mendaftarkan akta lalu berbaring di atas ranjang yang sama sudah dianggap menikah? Pernikahan yang sebenarnya itu, adegan tidurnya tidak bisa ditayangkan di televisi. Aku mohon padamu kakak seperguruan, aku ingin menjalani pernikahan yang sungguhan dengannya. Adik seperguruan, kamu ini seorang gadis, rasanya tidak pantas bagiku membicarakan hal ini padamu. Kalau tidak bicara, apakah kamu memaksaku menempelkan jimat lagi padamu? Tunggu, aku bicara. Bagaimana cara menjelaskannya, ya? Aku gambarkan saja biar kamu paham. Kalau begitu cepatlah gambar. Ini gambaran yang kubuat untukmu, panduan kehidupan suami istri. Lakukanlah sesuai petunjuk di atas ini, maka kamu akan berhasil. Kakak senior pertama, kenapa di dalam gambar ini, laki-laki dan perempuan itu tidak ada pakaiannya? Si pria juga menindih si wanita. Apa hubungannya ini dengan kehidupan suami istri? Dengar, begini, posisimu ada di atas. Aku suka gerakan ini. Jika aku berendam dengan ramuan herbalmu setiap hari, apakah kakiku bisa sembuh total? Xiao Tang. Xiao Tang? Pakaian apa yang kamu pakai ini? Kenapa? Kata kakak senior pertama kepadaku, seorang wanita harus tampil sedikit seksi, agar pernikahan bisa bahagia. Kamu ingin di atas atau di bawah? Apa? Song Xiao Tang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin tidur denganmu layaknya sepasang suami istri. Kamu ingin di atas atau di bawah? Aku ingin di atas. Kamu cukup berani juga. Di atas kan lebih nyaman. Begitukah? Aku selalu suka posisi di atas. Selalu? Iya. Kamu kenapa? Sudahlah. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalumu. Kalau begitu mari kita tidur. Jadi, ini maksud perkataanmu, bahwa kamu di atas dan aku di bawah? Ya, memangnya kenapa lagi? Asal kamu senang saja. Presiden Jiang, maafkan aku, ternyata aku kurang teliti. Aku tidak menyadari bahwa lukisan itu harganya sangat mahal. Selama Xie Qi tamat, sebanyak apapun hartanya akan menjadi milikku. Tapi ternyata, tepat di hadapanku, dia bisa bangkit berdiri kembali. Apakah mungkin semua usaha yang kulakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia begitu saja? Kenapa baru datang? Kudengar kamu baru saja menandatangani kontrak besar. Jangan bahas itu dulu. Ayo main bola.
Kakiku. Kakiku tidak bisa digerakkan. Selain itu, jika kutukan pencabut nyawa ini hancur, kedua kakiku akan lumpuh selamanya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Yang harusnya lumpuh, bukankah seharusnya itu dia, Xie? Presiden Jiang, aku juga merasa aneh. Kenapa sejak dia menikahi istrinya itu, semua urusannya menjadi sangat lancar? Bahkan lukisan hari ini juga dimenangkan oleh istrinya. Sepertinya nama wanita itu Song Xiaotang. Song Xiaotang. Mungkinkah dia orangnya? Anda pernah mendengarnya? Aku pernah mendengar tentang gurunya, Master Ping Zhen. Master Ping Zhen? Master Ping Zhen. Dia adalah penguasa kuil tertinggi di dunia kultivasi kuil Xuanzhen. Rumornya, murid bungsunya memang bernama Song Xiaotang. Hebat sekali. Pantas saja Master Zhang Qian juga menjadi muridnya. Kalau begitu, bukankah kita tidak punya kesempatan lagi? Itu belum tentu. Mereka ada di tempat yang terang, sementara kita di dalam bayangan. Itulah kesempatan kita. Tapi bagaimana dengan kaki Anda? Pil Sum Sum Giok milik Master Ping Zhen tiada duanya di dunia ini. Itulah hal yang paling aku perlukan untuk menyempurnakan ilmu hitam tingkat tinggi. Dengan adanya Pil Sum Sum Giok, kekuatanku akan mencapai puncaknya. Aku bisa berdiri lagi, lalu membuat perhitungan dan menghabisi Xie. Pil Sum Sum Giok? Tadi di luar acara lelang, aku mendengar Song Xiaotang dan temannya, kakak senior pertama, sedang berbicara secara sembunyi-sembunyi mengenai Pil Sum Sum Giok. Song Xiaotang, kamu dan Xie tamat. Keluarlah. Setelah sekian lama melatihmu, inilah saatnya bagimu untuk segera bertindak. Presiden Xie, silakan dinikmati hidangannya. Kamu baru di sini? Benar, ini hari pertama saya bekerja sebagai pelayan di keluarga Xie Presiden Xie, silakan nikmati buburnya. Aku tidak terbiasa dengan pelayan yang riasannya setebal ini. Kembalilah kamu. Minta mereka ganti dengan orang lain. Presiden Xie, keluarga saya sangat miskin. Mohon beri saya kesempatan satu kali lagi. Tolong jangan usir saya, ya. Kedepannya saya tidak akan merias wajah lagi. Ibu dan adik laki-laki saya sedang sakit. Saya harus mencari uang untuk biaya pengobatan mereka. Dia sangat malang, biarkan saja dia tinggal. Hitung-hitung, melakukan perbuatan baik. Baiklah, cobalah bekerja dulu kalau begitu. Baik. Terima kasih Nyonya Xie, terima kasih Presiden Xie. Hujannya sangat deras, tapi kamu tetap bersikeras membawaku ke sini. Sebenarnya seenak apa makanan di sini? Cumi bakar. Pak Bos, aku pesen 10 tusuk cumi bakar. Aku mau yang ini. Song Xiaotang, sudah jam berapa ini? Kenapa belum pulang? Presiden Xie, silakan minum tehnya. Gadis muda, masih mau makan lagi? Tidak usah. Makan malam tidak boleh terlalu kenyang. 7 bagian saja sudah cukup. Aku pergi dulu ya, Bos. Dadah. Anda sudah datang, Tuan? Tidak menyangka kalau gadis muda punya nafsu makan sebesar itu, dia hampir menghabiskan seluruh persediaanku. Kupikir dia orang yang hebat. Ternyata tidak. Kusangka beberapa tusuk cumi bakar saja bisa mengalihkan perhatiannya. Pada jam seperti ini, Jiang Ying pasti sudah berhasil melakukannya.
Apa yang mau kamu lakukan? Tuan Xie, pakaianmu kotor. Biarkan aku membantumu menggantinya. Tuan Xie, kamu sangat hebat ya. Memangnya dia ahli dalam hal apa? Yaitu, seperti yang kamu lihat Presiden Xie dia meniduriku. Meniduri? Maksudmu dia ingin menjadi suami istri denganmu? Benar, Nyonya. Aku tahu ini tidak benar. Presiden Xie sudah memiliki istri, tapi Presiden Xie memiliki kekuasaan besar. Aku tidak bisa menghentikannya. Oh, begitu ya. Aku mengerti. Nyonya, kumohon jangan salahkan Tuan Xie. Tuan Xie, meskipun dia bilang ingin menjadi suami istri denganku dan bilang dia menyukaiku, tapi kamulah Nyonya Xie yang sebenarnya. Aduh, kenapa aku harus menyalahkanmu? Kamu juga seorang praktisi kultivasi kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Sepertinya kamu sama denganku ingin berlatih kebajikan melalui pernikahan. Kamu juga orang yang kurang beradab, bukan? Karena kita sama-sama kurang beradab, kita bisa melakukannya bersama. Bersama. Benar. Membantu rekan senasib akan sangat membantu dalam melatih kebajikan. Tapi ranjang ini agak sempit. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa tidur berdesakan. Apa wanita ini bermain begitu liar? Kenapa diam saja? Apa Anda tidak mau naik ranjang? Aku. Nyonya, apakah Anda benar-benar tidak keberatan? Keberatan soal apa? Jika kita bertiga bisa hidup rukun, itu jauh lebih baik dari segalanya. Aku sangat mengantuk. Kamu sebenarnya mau tidur atau tidak? Aku. Kalau Anda tidak ingin tidur, di saat keluar nanti, tolong tutup pintunya rapat-rapat. Udara cukup dingin. Selamat malam. Presiden Xie, pelayan kemarin itu? Nyonya, mohon tanya di mana Presiden Xie berada? Dia sedang tidur di lantai atas. Oh. Apa Presiden Xie sehebat itu? Bukankah Anda mencarinya karena ada urusan? Kenapa Anda kembali lagi? Sekarang sedang tidak nyaman. Nyonya, Anda dan Presiden Xie benar-benar tahu cara bersenang-senang. Song Xiaotang, sini kamu. Lepaskan ikatanku dulu. Kenapa kamu mengikatku? Menurutmu kenapa? Aku merasa sangat tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, pergilah ke dokter. Aku bukan dokter. Bantu aku. Bantu apa? Bantu aku. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku tahu cara membantumu? Semalam, entah apa yang merasukimu, wajahmu sangat merah. Dan kamu mulai menyentuhku sembarangan, sambil berkata, ingin aku membantumu. Aku tidak bisa tidur tenang, jadi tentu saja aku harus mengikatmu. Semalam, apa saja yang kamu lihat? Jiang Ying ingin tidur denganmu, tapi aku sudah kembali, jadi hal itu tidak terjadi. Apa? Kenapa? Apa yang perlu diributkan dari hal itu? Aku sudah hampir berhubungan dengannya, apa itu masih belum cukup mengejutkan? Berhubungan? Hanya karena dia berbaring di satu ranjang denganmu tanpa pakaian, apa itu sudah bisa disebut berhubungan? Kamu sudah melihatnya, apa kamu tidak cemburu? Cemburu? Aku tidak suka rasa cemburu, aku lebih suka rasa hidangan manis. Kue ini sangat enak loh, kalau kamu tidak mau memakannya, akan aku habiskan semuanya. Masalah ini muncul setelah meminum teh yang dituang Jiang Ying. Dia sudah memberiku obat. Oh ya, asisten khusus Zhang mencarimu, dia sedang berada di luar. Suruh dia masuk. Presiden Xie, akhirnya Anda sudah sadar. Oh iya, tentang Jiang Ying yang Anda minta selidiki kemarin, ternyata benar ada masalah dengannya. Dia masuk ke sini berkat bantuan suap yang diberikan kepada manajer properti. Cari tahu siapa dalang di baliknya. Baik, Presiden Xie. Lalu, singkirkan juga orang-orang dari pihak properti itu. Baik.
Hanya gara-gara dia tidur seranjang denganmu saja, apakah harus bersikap berlebihan seperti itu? Kakak senior kedua memang benar, makanan ringan yang tinggi garam, gula, dan lemak tidak boleh dimakan bersamaan. Apa yang sudah dimakan sampai dimuntahkan lagi, sungguh memalukan. Sepertinya aku akan segera menimang cicit. Hahaha. Kakek mulai lagi deh. Duduklah, duduk. Kalau tidak enak badan, jangan banyak bergerak dulu. Kakek, Anda melihat semuanya. Tidak apa-apa. Muntah-muntah itu wajar. Neneknya Sieci dulu juga muntah sampai lemas tak berdaya. Begitukah? Ternyata neneknya Sieci juga suka makan camilan sampai muntah-muntah. Xiaotang, kakek ingin bertanya padamu. Apakah yang itu sudah lama tidak datang? Apa itu yang itu? Itu. Nyonya muda maksudnya adalah datang bulan. Datang bulan? Ibuku adalah anak tunggal. Mana mungkin ada datang bulan? Aku tidak punya datang bulan. Wah, hahaha. Bagus sekali, hahaha. Keluarga-keluarga Xie kita akhirnya akan punya penerus. Mulai hari ini, kamu harus menjaga perutmu baik-baik. Kenapa aku harus menjaga perutku? Aduh, gadis bodoh. Kamu sedang hamil? Kamu akan segera menjadi seorang ibu. Hamil? Xiaotang, apa yang ingin kamu makan? Kakek akan menyuruh mereka memasakkannya untukmu. Saat ini adalah waktunya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Benarkah? Kalau begitu aku ingin makan lobster, burger bebek panggang, teh susu, camilan pedas, keripik kentang, dan juga cumi bakar. Tidak jadi yang pedas-pedas. Baik. Cepat siapkan semuanya untuk nyonya muda. Baik. Xiaotang, istirahatlah yang baik. Selain makan makanan enak, kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Baik, kakek. Istirahatlah. Ternyata hamil itu menyenangkan sekali. Aku ingin terus hamil kalau begini. Aku harus segera mencerna semuanya agar siap menyantap hidangan lezat berikutnya. Aduh, nama apa ya yang bagus? Untuk cicitku tersayang nanti? Kakek, apa yang membuatmu begitu senang? Anak muda, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang membuatku sangat puas. Ada apa? Xiaotang, sedang hamil? Hahaha. Hamil? Coba ulangi sekali lagi. Kamu pasti merasa sangat bahagia kan? Istrimu Song Xiaotang sedang mengandung anak dari keluarga-keluarga Xie kita. Keluarga-keluarga Xie kita punya penerus sekarang. Hahaha. Aku jelas-jelas tidak pernah menyentuhnya. Dia hamil anak siapa? Jangan-jangan dia punya pria lain di luar sana. Berhenti. Singkirkan semua barang-barang berwarna hijau dari hadapanku. Mulai sekarang, di taman ini tidak boleh ada satupun benda hijau yang muncul. Kenapa kalian diam saja? Cepat pindahkan semuanya. Apa menurut kalian ini belum cukup menyakitkan bagiku? Aku benar-benar tertipu oleh penampilannya yang polos. Tapi, pemahamannya tentang banyak hal memang berbeda dari orang kebanyakan. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Iya. Kenapa kamu pulang sepagi ini? Jangan makan dulu. Apa yang dikatakan kakek itu benar? Apa yang kakek katakan? Oh, maksudmu soal kehamilan itu? Benar. Aku mual dan tidak datang bulan. Seharusnya itu berarti aku hamil. Kamu? Jelaskan padaku dengan benar. Apa yang perlu dijelaskan? Hamil ya sudah hamil. Kamu. Tuan muda, sepupu Anda, Tuan Jiang Huainan, telah datang. Aku tahu. Nanti aku akan buat perhitungan denganmu setelah pulang. Aneh sekali. Huainan, kamu mencariku? Itu kamu. Apa hubunganmu dengan Jiang Huainan? Kamu. Tempat apa ini? Jiang Ying. Kedua kakimu ini, setelah sekian lama dipulihkan oleh energi dari pil Sum Sum Giok, benar-benar harta yang langka di dunia ini. Apa itu pil Sum Sum Giok? Kamu tidak tahu? Lalu bagaimana bisa kakimu sembuh begitu cepat? Apa urusannya denganmu? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, ingin bersamamu. Sebagai pasangan selamanya. Sebelumnya di rumahmu aku tidak berhasil, malah dipermalukan oleh wanita kejam bernama Song Xiaotang itu. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tak layak disebut manusia.
Jangan bercanda. Aku sudah melihat caramu bekerja. Kamu bukanlah orang sembarangan. Katakanlah, apa tujuanmu yang sebenarnya? Mungkinkah ini benar-benar demi kakiku? Atau mungkin grup Xie milikku? Tentu saja aku menginginkan kakimu dan berikan juga grup Xie milikmu padaku. Tentu saja, aku juga menginginkan nyawa wanita tak tahu malu Song Xiaotang itu. Jangan bermimpi. Aku tidak akan memberikan apapun padamu. Bukankah sekarang kamu sudah berada di tanganku? Cukup dengan mengambil kakimu, lalu mengolahnya menjadi pil obat. Itu sudah bisa mencapai efek yang sama dengan pil sum-sum giok. Hanya saja sekarang aku lebih ingin Song Xiaotang, wanita tak tahu malu itu segera tiada. Lakukan saja apapun padaku. Jangan terburu-buru Presiden Xie. Setelah selesai berurusan dengannya, giliranmu akan tiba. Halo? Song Xiaotang, suamimu ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkannya, segera ke... Wanita ini berani-beraninya menutup teleponku. Apakah dia tidak mempedulikanmu? Kamu, jelaskan padaku. Dia tidak mungkin datang ke sini demi aku. Lupakan saja niatmu itu. Nyonya muda, apakah Anda melihat Presiden Xie? Tadi CCTV di villa menangkap gambar bahwa Presiden Xie menghilang setelah masuk ke ruang kerja. Dia kan orang dewasa. Tidak mungkin hilang begitu saja. Tidak apa-apa. Tenang saja. Dia tidak membawa sopir, dan juga tidak memberitahu saya, kira-kira dia bisa pergi kemana? Oh ya, tadi ada telepon masuk mengatakan bahwa dia sudah diculik. Apa? Lalu, bagaimana selanjutnya? Langsung saja kututup teleponnya. Anda menutup teleponnya? Tentu saja. Apa kamu tidak pernah nonton televisi? Ini sudah jelas telepon penipuan. Aku tidak percaya ini. Lihat saja. Sudah kukatakan itu telepon penipuan, bukan? Nomor Seci baru saja masuk. Kalau begitu cepat angkat. Halo Seci. Tadi ada telepon penipuan yang bilang kalau kamu diculik. Benar. Suamimu memang aku bawa pergi secara paksa. Song Xiaotang, kamu masih ingat aku kan? Aku adalah Jiang Ying. Wanita yang sangat jahat itu. Jika kamu ingin dia tetap selamat, segera datang ke sini sekarang juga. Song Xiaotang, jangan hiraukan aku, jangan datang ke sini. Telepon Presiden Xie direbut orang. Apa Presiden Xie benar-benar diculik? Sepertinya begitu. Aku mendengar dia berteriak-teriak di sana. Lalu apa kata pihak lawan? Dia bilang, jika tidak ingin Seci kehilangan nyawa, maka aku harus segera ke sana. Nyonya jangan khawatir, aku akan segera menghubungi orang-orang untuk melacak lokasi Presiden Xie. Tidak perlu, aku bisa meramalnya. Meramal? Jika Anda bisa meramalkannya, maka aku akan menyiapkan mobil. Sudah ketemu. Nyonya muda. Xiaotang, siapa yang memintamu datang? Benar saja, ternyata wanita jahat ini... Kamu sungguh hebat. Bisa menemukan tempat ini dengan begitu cepat. Terakhir kali aku mengira kamu sama denganku, berlatih kekuatan sihir. Ternyata tak disangka, ternyata kamu mengandalkan ritual darah. Sama-sama ilmu sihir, tidak usah ikut campur caraku berlatih. Sihir? Tapi guru bilang, berlatih ritual darah akan membuatmu kehilangan umur panjang. Asalkan aku bisa menghabisimu dan mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Kamu menggunakan sihir untuk membuat pingsan Sieci lalu memindahkannya ke sini, itu sudah menghabiskan setidaknya 5 tahun umurmu. Nyawamu juga berharga. Aku tidak ingin melihatnya hancur begitu saja. Jangan sok baik padaku. Asalkan bisa melenyapkanmu dan mengambil alih grup Xie. Saat itu aku akan memiliki segalanya. Aku tidak perlu terus berlatih lagi. Jangan mimpi. Karena kamu sudah datang. Jangan harap bisa pergi. Cuma mengandalkanmu saja. Siapa bilang? Jiang Huainan? Ternyata itu kamu. Kakak sepupu, tidak menyangka, kan? Selama bertahun-tahun ini aku selalu menjadi pengikut setiamu, ternyata malah aku yang mengkhianatimu dari belakang. Kalau begitu, kakiku saat itu juga kamu yang melumpuhkannya? Kamu juga bisa sihir? Benar. Sihirku ini, khusus dikembangkan demi kamu, kakak sepupu. Dasar aliran sesat. Melihatmu sekarang duduk di kursi roda yang dulu aku pakai, sepertinya sihirmu sangat hebat. Sekali sihir pengorbanan darah gagal,
kekuatan sihir itu akan menyerang balik diri sendiri. Inilah yang disebut hukuman setimpal. Selama bertahun-tahun, aku selalu menganggapmu seperti adik kandung sendiri, tapi kamu rela mempertaruhkan nyawa dan merusak kakimu sendiri. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku melakukannya demi ketidakadilan dunia ini. Kenapa? Begitu lahir kamu menjadi pewaris keluarga Xie, menguasai harta ratusan miliar dolar, sedangkan aku harus berusaha mati-matian, baru bisa mendirikan perusahaanku sendiri. Kenapa anggota keluarga semuanya memujimu sebagai jenius dalam berbisnis, sebagai pilar keluarga, sedangkan aku hanyalah orang yang harus selamanya belajar darimu, menjadi pesuruh yang selalu tunduk padamu. Nyawaku ini bahkan tak sebanding dengan penghinaan yang kurasakan darimu. Aku lebih memilih hidup singkat yang cemerlang daripada hidup lama dalam kehinaan. Aku akan membuktikan bahwa akulah si jenius yang sebenarnya, yang akan menjadi kebanggaan seluruh keluarga. Hanya demi ini, Aku. Apa salah jika menentang ketidakadilan? Apa salah jika aku berjuang sekuat tenaga untuk naik ke atas? ya, kamu yang paling hebat. Nasibmu ada di tanganmu sendiri, bukan takdir. Sudah puas, kan? Kamu. Sudahlah. Katakan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku mau pil sumsum giok. Pil sumsum giok. Dengan adanya pil sumsum giok, aku akan bisa langsung naik ke puncak. Saat itu, semuanya akan menjadi milikku. Tapi siapa sangka? Padahal seharusnya aku bisa berlatih sampai tingkat tertinggi dengan pil sumsum giok. Dia malah menggunakannya untuk mengobati kakimu. Benar-benar orang yang sangat bodoh. Orang dengan niat buruk sepertimu, meskipun pil sumsum giok diberikan padamu, kamu juga tidak akan pernah berhasil. Lebih baik sekarang kamu sadar, lakukan banyak kebaikan, dan berusahalah agar di kehidupan mendatang kamu beruntung. Kamu? Lagi pula, pil sumsum giok sudah lama habis digunakan, jadi jangan berharap lagi. Baiklah. Karena kamu begitu peduli padanya, maka kamu saja yang gantikan dia. Gunakan kakimu untuk ditukar dengan kakinya. Bagaimana? Gunakan kakiku? Xiao Tang, kamu jangan setuju dengannya. Paling tidak aku lanjut duduk di kursi roda saja. Lagi pula selama bertahun-tahun ini aku sudah terbiasa. Tidak mau ya? Kalau begitu sekarang, aku akan menghancurkan kedua kakinya untuk dijadikan obat. Aku setuju. Song Xiao Tang, kamu sudah gila. Aku sudah berjanji padamu, saat kamu menikah denganku, aku akan membuatmu berdiri kembali. Sekarang, kamu sudah menikah denganku, jadi aku juga harus menepati janjiku sendiri. Sangat mengharukan ya? Hahaha. Sekarang, kamu tutup sendiri titik akupunkturmu. Jangan coba-coba mengelabuiku. Xiao Tang, kamu jangan pedulikan aku. Cepat gunakan sihirmu untuk kabur. Seharusnya tidak mempercayainya. Aku juga tidak pantas. Roh jahat perampas jiwa. Sekarang kalau menyesal, sudah terlambat. Xiao Tang. Hahaha. Menjadi cacat hanya demi seorang pria. Sepertinya dia tidak hanya tidak bermoral, tapi juga sangat bodoh. Aku akan membuat kalian semua menderita. Kakak sepupu, cepat-cepat, ayo bicara lebih banyak lagi. Aku sudah berjanji pada istrimu, tidak akan mengambil kakimu. Tapi aku tidak bilang tidak akan membuatmu tiada. Presiden Xie, Aku baru saja menggunakan mantra maut. Saat ini aku tidak bisa menghadapi orang sebanyak ini. Bagaimana ini? Mereka sedang beruntung. Ayo kita pergi. Presiden Xie, Anda baik-baik saja? Xiao Tang, jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Zhang Fan, temukan mereka. Tutup semua jalan keluar mereka. Baik. Cepat. Mengemudilah lebih cepat. Xie, kamu tidak marah padaku kan? Xiao Tang, kamu sudah sadar? Xiao Tang, kamu tidak apa-apa? Ya, hanya kakiku yang agak sakit, tapi masih bisa digerakkan. Benarkah? Bukankah kamu terkena mantra mereka? Masih ada rasa, dan masih bisa bergerak? Iya, aku juga tidak terlalu yakin, tapi rasanya tidak sesakit itu. Mungkin itu karena mantra dia terlalu lemah, atau mungkin karena aku yang terlalu kuat. Tepat sekali. Xiao Tang, kita memang terlalu kuat. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Mengapa aku harus menyalahkanmu?
Karena aku selama ini tidak jujur kepadamu soal kemampuanku dalam ilmu sihir. Sebenarnya aku hanya takut kamu merasa ketakutan dan khawatir. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Istriku yang bisa sihir ini sangat hebat. Aku merasa sangat bangga. Benarkah? Cia Otang. Terima kasih ya. Tadi katanya tidak akan menyalahkanku. Tapi kenapa kamu malah menangis? Siapa yang menangis? Sopirnya menyetir terlalu cepat. Mataku jadi kemasukan pasir. Dari mana datangnya pasir itu? Oh ya, sebenarnya aku masih punya pil giok sumsum. Karena mereka berani merundungmu, maka aku tidak memberitahu mereka. Memang Xiao Tang kita sangat pintar. Pasti karena kamu menyembunyikannya dengan sangat baik, sampai tidak ditemukan oleh mereka. Tidak juga. Aku cuma menaruhnya di kotak tempat biasa menyimpan camilan, supaya mudah mengambilnya. Benar sekali. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Terkadang kepolosan juga merupakan sebuah kebijaksanaan. Kenapa kamu turun dari tempat tidur lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tetap berbaring di tempat tidur? Di tempat tidur sangat membosankan. Lagi pula jika aku tidak berlatih, bagaimana kakiku bisa cepat sembuh? Biar ku bantu memijatnya. Baiklah. Rasanya nyaman sekali. Apa ini? Minyak esensial dari dokter. Menghaluskan pil sumsum giok dan melarutkannya menjadi minyak esensial, seharusnya bisa mempercepat pemulihan cedera kaki. Berada di sisinya membuatku merasa sangat tenang. Oh iya, soal anak itu, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Anak apa? Anakmu, tentu saja. Oh benar, kakek bilang aku sedang mengandung. Siapa pria itu? Pria yang mana? Ayah dari anak itu. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apa kamu punya lebih dari satu pria? Aku sungguh tidak tahu. Bagaimana kalau kamu yang menjadi ayah anak ini? Aku? Apa kamu bersedia? Aku. Baiklah. Aku berutang budi padamu. Aku setuju. Luar biasa. Duduklah dengan benar. Kenapa kamu terlihat begitu senang saat mendengar aku bersedia jadi ayah anak itu? Karena aku merasa kamu akan menjadi ayah yang hebat. Ayah dari anakku, aku lapar. Baiklah. Aku akan segera memasak untukmu. Tunggulah. Bukankah Tuan Muda sangat menjaga kebersihan? Dia biasanya mensterilkan tangan berkali-kali saat memasak. Kenapa hari ini dia memasak sendiri secara langsung? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Tadi jarinya teriris saat memotong sayur. Dia bahkan tidak peduli soal sterilisasi. Saat aku menawarkan bantuan, dia malah mengusirku keluar. Aku akan pergi memanggil Nyonya Muda untuk makan. Berhenti. Siapkan mejanya. Aku sendiri yang akan pergi memanggilnya. Aku mau makan lobster. Baiklah, aku kupaskan untukmu. Benar-benar enak. Aku mau lagi. Harum sekali. Aku sudah kenyang. Mari kita tidur. Kurasa itu kurang baik. Dalam satu hari saja, 30 perusahaan membatalkan kerjasama denganku. Dan sekarang, orang-orang di mana-mana mencari kabarku. Mereka mencoba memojokkanku ke jalan buntu. Kenapa takut? Dengan kemampuan Anda, masih takut tidak bisa melawan grup Xie? Melawan grup Xie? Seandainya aku bisa mengalahkan mereka, aku tidak perlu memaksakan diri sampai sakit, mempelajari ilmu-ilmu hitam yang terlarang itu, hanya untuk melumpuhkan kakinya. Memangnya aku mau sekarang lumpuh di kursi roda? Ini semua karena kamu tidak becus bekerja, kita akan segera bangkrut. Aku melakukan semua ini demi Anda, Kak Huainan. Ah, bukan kamu. Bukan kamu. Ini salah Song Xiaotang wanita tak tahu malu itu.
Kalau tidak ada dia, grup Xie pasti sudah lama menjadi milikku. Bukankah kita sudah melumpuhkan kakinya? Dia mungkin akan menjadi orang tak berdaya selamanya. Benar, sebelum dia benar-benar hancur, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Memanfaatkannya? Sepertinya, si Xieqi itu sangat peduli pada Song Xiaotang. Karena sekarang, nasib kakinya ada di tanganmu, pergilah mengancam dan membujuknya, maka segalanya akan tercapai dengan mudah. Kah Wainan, Anda menyuruhku ke tempat keluarga Xie sekarang. Setelah apa yang aku lakukan pada mereka dulu, kalau aku pergi ke sana sekarang, bukankah aku sama saja dengan mengantarkan nyawa? Kamu punya kartu as, kenapa harus takut? Apa kamu tidak ingin melihatku bangkit kembali? Tapi, Pergi sekarang. baiklah. Song Xiaotang. Sayang, tolong ambilkan camilan leher bebekku. Sieci? Sieci, kamu kemana? Kakiku sudah sembuh. Benar-benar sudah sembuh. Tapi tunggu dulu. Dengan kemampuanku, paling tidak butuh waktu sekitar setengah tahun untuk pulih. Apa mungkin karena kebajikanku sudah terkumpul penuh? Tidak mungkin, aku kan masih kurang berbuat baik. Jangan-jangan, ini karena pil sumsum giok? Sedang apa kamu ke sini? Aku mewakili Presiden Jiang untuk membicarakan kerjasama denganmu. Bicara kerjasama? Apa kamu lupa? Apa yang sudah kalian lakukan padaku dan Xiaotang? Aku tidak menghabisi kalian dan Jiang Huainan. Itu sudah termasuk sangat murah hati. Aku bisa membuat Song Xiaotang bisa berdiri kembali. Tapi aku punya satu syarat. Katakan, Ceraikan Song Xiaotang, lalu hiduplah bersamaku. bersamamu? Aku memiliki setengah saham di perusahaan Jiang Huainan. Jika kita menikah, kepentingan kita akan terikat bersama. Dan grup Jiang akan aman. Asalkan kamu menyembuhkan kaki Xiaotang, aku berjanji tidak akan mencari masalah denganmu dan Jiang Huainan. Itu tidak bisa. Song Xiaotang itu sangat licik, dan kamu sangat tegas dan gesit di dunia bisnis. Jika kalian berdua tetap bersama, aku tidak bisa tenang. Jika ingin Song Xiaotang bisa berjalan lagi, kamu harus menceraikannya. Apalagi yang kamu ragukan? Aku punya wajah cantik dan tubuh ideal. Pria yang mengejarku mengantre dari sini sampai ke Prancis. Aku jauh lebih baik daripada si gadis desa yang kampungan itu, kan? Apa kamu tidak punya cermin di rumah? Istriku 100 kali lebih baik darimu. Dan kamu yang sekarang, sangat buruk rupa. Kamu. Aku tidak punya banyak kesabaran. Segera ceraikan dia. Jika tidak, akan kubuat dia duduk di kursi roda seumur hidup. Tidak perlu. Xiaotang, kenapa kamu turun ke bawah? Song Xiaotang, bagaimana rasanya jadi orang cacat? Mohonlah padaku, maka aku bisa membuatmu berdiri kembali. Sudah kukatakan aku tidak butuh. Xiaotang, kakimu jauh lebih penting. Ya. Kamu benar-benar bisa berdiri. Benar, aku sudah bisa berdiri sekarang. Jika kamu bisa berdiri, lalu bagaimana dengan kakiku? Kamu layak mendapatkannya. Ini tidak mungkin. Sekarang kamu bisa menungguku melakukan perhitungan. Juga menungguku. Sayang sekali, dia berhasil melarikan diri lagi. Jangan takut, ada aku di sini. Benar, istriku memang yang terhebat. Xiaotang, apakah kakimu benar-benar sudah tidak apa-apa? Ya. Syukurlah. Sieci, di mana pil sumsum giok? Aku? Apa kamu memberikan pil sumsum giok kepadaku? Bagaimana kamu bisa tahu? Aduh. Gawat, benar-benar gawat. Ada apa? Sihir dari Jiang Huainan sangat keji. Dia masih mencelakaimu secara diam-diam. Sudah bertahun-tahun, meskipun menggunakan pil sumsum giok ditambah dengan kekuatanku, tetap tidak ada jaminan bisa menyembuhkan kakimu sepenuhnya. Sekarang kamu justru memberikan pil sumsum giok itu untuk disia-siakan padaku. Lalu bagaimana dengan kakimu? Bagaimana bisa kusebut sia-sia jika itu untukmu? Asalkan kakimu bisa sembuh, itu lebih penting dari apapun. Tidak boleh. Aku harus meminta pil sumsum giok lagi kepada guruku. Hanya karena mencuri paha ayam saja, haruskah seperti ini? Kenapa kamu lagi?
Bukankah sudah kubilang, jangan mencariku jika tidak ada urusan penting? Apa kamu tidak tahu sekarang ada benda yang namanya ponsel? Ada apa, Guru? Apa Anda tidak senang melihatku? Senang, senang sekali. Lalu ada perlu apa kamu mencari guru? Terakhir kali uang Sweden yang Anda titipkan lewat kakak senior pertama untukku sudah habis kugunakan, berikan aku sedikit lagi. Kamu tahu sendiri betapa berharganya pil sumsum giok ini, bukannya tidak tahu. 1 kali proses hanya bisa menghasilkan 3 butir. Terakhir kali aku meminta kakak senior pertama untuk memberikan seluruh persediaan kuil kepadamu. Yang baru ini belum jadi. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah lama tidak pulang ke sana, aku akan ikut Anda pulang membantu Anda mengawasi tungku. Begitu sudah jadi, aku akan membawanya. Jadi tidak perlu merepotkan kakak senior pertama untuk mengantarkannya lagi kepadaku. Ayo kita pergi, Guru. Tunggu sebentar. Ada apa, Guru? Aku tidak bisa membiarkan si pengacau ini kembali ke gunung lagi. Aku harus mencari alasan agar dia tetap tinggal di sini. Xiao Tang, karena kamu sudah memilihnya, hiduplah dengan baik bersamanya. Begitu kamu hamil kelak, guru akan memberikan pil sumsum giok sebagai hadiah untukmu. Berikan itu padaku. Berikan apa? Pil sumsum giok tentunya. Aku sedang mengandung apa? Anda adalah... Ini suamiku. Oh, halo Tuan Bos. Apakah dia benar-benar sedang mengandung? Cepat sekali. Anakmu? Bukan anakmu? Xiao Tang, permainanmu ini sedikit terlalu berlebihan. Lihatlah, aku sedang mengandung. Berikan pil sumsum giok itu. Xiao Tang, tindakanmu ini tidak benar. Kamu sudah menikah dengan Tuan Bos. Perguruan kita harus menjunjung tinggi kode etik. Kamu harus mengandung anaknya sendiri, baru aku bisa memberikan pil sumsum giok kepadamu. Bukankah aku melakukannya dengan dia? Jangan tanya padaku. Ingatlah, kamu harus mengandung anak bersamanya, baru itu bisa dianggap sah. Kode etik, kode etik. Jangan pernah cari aku lagi. Jantung tua gurumu ini benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Harus mengandung anak darinya baru bisa mendapatkan pil sumsum giok. Lalu, apakah sekarang sudah bisa? Sepertinya tidak bisa. Harus menunggu kesempatan berikutnya. Berapa lama lagi harus menunggu? Kakimu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu, sudah berapa lama ini? Berapa lama apa? Kandunganmu? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Presiden Xie, istri Anda tidak sedang mengandung. Apa? Mungkinkah karena cedera kakiku sebelumnya yang menyebabkan kami kehilangan anak itu? Itu tidak mungkin, berdasarkan hasil pemeriksaan. Nyonya dia. Ada apa? Cepat katakan. Nyonya masih seorang gadis suci. Xiao Tang, kenapa kamu merasa kalau kamu hamil? Kakek yang bilang, Kakek? Bagaimana dia bisa tahu? karena dia melihatku muntah saat makan, dan aku tidak punya bibi besar, makanya dia bilang aku sedang hamil. Kamu tidak punya bibi besar? Iya, ibuku adalah anak tunggal, jadi tidak punya bibi tertua ataupun bibi muda pun tidak ada. Aduh, ini benar-benar. Benar-benar apa? Benar-benar salah paham. Kalau begitu, aku tidak sedang hamil? Tidak. Kalau begitu, apakah sekarang aku sudah bisa hamil anakmu? Lalu, kita akan memiliki pil sumsum giok. Sudahlah. Kamu tidak usah memikirkan pil sumsum giok itu dulu. Langit. Langit sudah gelap. Ayo cepat tidur. Tidak bisa, aku harus punya pil sumsum giok. Aku ingin hamil anakmu. Tidak bisa. Hal ini tidak boleh dipaksakan. Kenapa tidak bisa? Apa kamu tidak mau? Oh iya, ada seseorang mencariku. Aku keluar sebentar. Sieci. Aku hampir saja hilang kendali. Siaci, karena kamu tidak mau bersamaku, maka aku akan menggunakan obat perangsang ini agar kita menjalin hubungan paksa. Lihat saja apa Song Xiaotang masih menginginkanmu. Xiaotang? Xiaotang, kamu kenapa? Kamu, Jiang Ying. Jangan pergi. Aku merasa sangat tersiksa. Xiaotang, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku ingin pergi ke tempat tidur. Xiaotang, tenangkan dirimu. Ini menyakitkan. Aku tahu kamu merasa tidak enak. Kamu sedang di bawah pengaruh sihir Jiang Ying.
Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Aku tidak mau, dokter. Aku hanya menginginkanmu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa kamu tidak mau? Bukannya aku tidak mau, hanya saja kamu sedang tidak sadar sekarang. Aku tidak boleh memanfaatkan keadaan. Guru bilang sejak kecil aku kekurangan kebajikan, meskipun dia telah menyelamatkanku, tapi dia tidak pernah menemaniku. Kakak senior kedua berkata, jika ingin mengumpulkan kebajikan, maka tidak boleh mengganggu orang lain, dan hanya boleh makan sendirian. Jadi, yang paling aku inginkan sebenarnya adalah seseorang yang bisa menemaniku, meskipun aku tidak mendapatkan pahala pun tidak apa-apa. Aku melihat di televisi, melihat orang-orang yang sudah menikah bisa selalu bersama selamanya. Jadi saat guru menyuruhku turun gunung untuk menikah, aku merasa sangat senang. Karena begitu menikah, akan ada seseorang yang menemaniku. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku berharap orang itu adalah dirimu. Sekarang yang paling aku inginkan, bukan lagi melatih kebajikan, melainkan denganmu, menikah, hamil, dan memiliki anak. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku bersedia. Aneh, kenapa tubuhku terasa hangat? Aku tidak lagi seburuk dulu. Semalam, apa yang terjadi? Bagaimana bisa dalam satu malam kebajikanku meningkat sebanyak ini? Jika lewat beberapa malam lagi, apakah kebajikanku akan menjadi sempurna? Kamu sudah bangun sepagi ini? Apa yang kita lakukan semalam? Kita. Cepat katakan, ini sangat penting bagiku. Apa kamu tidak ingat? Aku hanya ingat pergi ke taman belakang untuk mencarimu kemarin, lalu melihat seseorang, kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Lalu bagaimana dengan ucapanmu? Apa aku mengatakan sesuatu? Katakan saja padaku, lagi pula bersamamu, aku rela melakukan apapun. Kita sudah melakukannya. Melakukannya? Bukankah kita memang tidur bersama setiap hari? Kali ini berbeda. Ya, aku juga merasakannya berbeda. Tapi sebenarnya apa yang berbeda? Kamu? Kenapa bertanya begitu? Ada yang tidak nyaman? Nyaman kok, nyaman sekali. Rasanya seumur hidupku belum pernah merasa senyaman ini. Nanti kita lakukan setiap hari supaya kebajikanku bisa segera sempurna. Kita tetap harus menahan diri sedikit. Mie goreng. Nona mau mie goreng? Tidak usah. 2 bulan terakhir ini, apapun yang kumakan rasanya tidak enak, dan aku sering merasa mual. Apakah aku terlalu lelah berlatih? Benar, kalau sakit harus diobati. Selamat, Anda hamil. Benarkah? Apakah ini dengan Sieci? Sepertinya begitu. Bagus sekali. Aku akan memberitahu guru. Siapa aku? Di mana aku? Guru, ini aku. Guru, ini aku. Katakan, ada urusan apa? Guru, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil. Ini anak dari Sieci. Dengan begini, apa aku boleh pergi ke gunung bersamamu untuk mengambil pil sumsum giok? Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu tidak sedang berencana mengingkari janjimu, kan? Kapan gurumu ini pernah tidak menepati kata-katanya? Maksudku adalah, kamu sedang hamil. Jadi jangan banyak tingkah lagi. Setelah aku selesai mengolah pil sumsum giok, aku sendiri yang akan mengantarkannya padamu. Baiklah kalau begitu. Jika tidak ada urusan lain, aku akan kembali sekarang. Ingat ya,
Jangan panggil aku lagi. Sampai jumpa, Guru. Aku ingin memberitahu Xie kalau dia akan menjadi seorang ayah. Song Xiaotang, jadi kamu sudah hamil? Nasibmu benar-benar beruntung ya. Tapi, kamu tidak akan bisa senang lebih lama lagi. Pil Sung Sung Giok, dan juga nyawa anakmu, semuanya akan jadi milikku. Xie, Xiao Tang, kebetulan aku ada perlu denganmu. Duduklah. baiklah, katakan saja. Kamu sekarang adalah istriku. Kita harus mengelola grup Xie bersama. Jadi, aku berencana untuk mengalihkan sebagian saham kepadamu. Sebaiknya kamu pergi ke keluarga Xie lebih awal untuk mempelajarinya. Apa maksudnya ini? Maksudku, besok pergilah ke grup Xie. Bersamaku untuk bekerja, bagaimana? Apa itu sangat penting? Ya, bagiku sangat penting jika kamu bergabung dengan Xie. Baiklah, karena ini begitu penting, aku menyetujuinya. Oh ya, kamu terlihat sangat senang tadi. Apa ada sesuatu yang penting? Tidak ada apa-apa. Baguslah, besok kita berangkat kerja bersama. Sepertinya pergi ke grup Xie bersamanya itu sangat penting gitu. Guru pernah bilang selesaikan hal yang penting terlebih dahulu. Masalah kecil seperti kehamilan, nanti saja setelah aku pulang kerja. Bayi, besok Mama akan membawamu pergi bekerja. Presiden Xie, ini adalah berkas untuk proyek tender. Anda perlu menandatanganinya. Xiao Tang, ini sekretaris saya, Su Yue. Nantinya jika ada yang kamu butuhkan di perusahaan, kamu bisa mencarinya. Halo. Halo Nyonya. Sudah tidak ada apa-apa lagi? Silakan keluar. Apa ini seseru itu? Tentu saja. Hei, Presiden Xie sudah membawa Nyonya masuk ke dalam kantor begitu lama. Apa yang sedang mereka berdua lakukan ya? Apa perlu ditanya lagi? Tidakkah kamu lihat kalau Presiden Xie itu orang yang sangat memanjakan istrinya? Menurutmu jika Nyonya masuk ke perusahaan, apalagi selalu berada di sisi Presiden Xie, apa dia akan mengerjakan semuanya sendiri tanpa butuh sekretaris? Kalau itu belum pasti, pasangan suami istri yang terus berada di satu kantor. Tapi selalu ada orang asing yang terus mondar-mandir. Itu sangat tidak nyaman. Kamu pikir hanya karena menikah dengan Presiden Xie, kamu bisa langsung merebut posisi yang telah kuperjuangkan selama belasan tahun ini? Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu. Kak, soal penandatanganan kontrak dengan grup Wansong malam ini, apakah Presiden Xie sendiri yang akan pergi? Orang-orang dari grup Wansong itu bukan orang-orang yang mudah dihadapi. Tidak, Presiden Xie berpesan agar Nyonya lebih membiasakan diri dengan bisnis perusahaan. Kali ini Nyonya diatur untuk menggantikan Presiden Xie pergi ke sana. Hah? Tapi ini... Lakukan saja sesuai perkataanku. Nyonya, grup Wansong sangat terkenal sulit dihadapi. Bagaimana Anda bisa menaklukkannya? Sangat mudah kok. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Kenapa proyek yang aku bicarakan selama 1 tahun, kamu Song Xiaotang bisa menaklukkannya hanya dalam 1 hari? Song Xiaotang, masalah kita belum selesai. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kamu hanya perlu tahu bahwa saya sama sepertimu ingin membuat perhitungan dengan Song Xiaotang. Begitu saja. Dia itu istri CEO. Siapa yang bisa menggoyahkan posisinya? Saya bisa. Oh, bagaimana caranya? Aku beritahu sebuah rahasia. Dia sedang hamil. Pantas saja Presiden Xie sangat memanjakannya. Ternyata hanya karena dia mengandung calon pewaris. Lalu kenapa? Cukup buang bayi itu. Saat-saat itu tiba, Cici akan segera merasa muak dan membuangnya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu hanya perlu mengambil ini dan membuatnya meminumnya, maka selesailah. Nyonya, silakan minum kopinya. Kopi? Aku tidak merasa pernah memesan kopi. Sikap saya tadi pagi kurang baik. Ini kopi hasil gilingan saya sendiri, sebagai bentuk permohonan maaf untuk Anda. Tidak apa-apa.
Aku tidak menyalahkanmu, tidak perlu meminta maaf. Jika Anda sudah tidak menyalahkan saya, maka tolong diminum ya. Ini... Apa Anda masih belum mau memaafkan saya? Bukan begitu. Baiklah, aku minum. Apa ini? Pahit sekali. Ini kopi giling manual. Kami para pekerja kantoran sangat suka minum ini. Ini sangat mahal loh. Bekerja saja sudah sangat melelahkan. Masih juga harus minum kopi yang sepahit ini. Sepertinya nasib kalian para pekerja kantoran benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kamu? Ini terlalu pahit, aku tidak mau minum lagi. Saya akan menambahkan sedikit susu untuk Anda. Nyonya, cobalah sekali lagi. Tunggu sebentar. Apalagi sekarang? Ini terlalu panas. Biarkan dingin sebentar baru aku minum. Kalau begitu Anda... Kak Xiao Yue, Presiden Xie sedang mencari Anda. Baik, saya mengerti. Kalau begitu Anda jangan lupa meminumnya ya. Jangan disia-siakan. Tenang saja, aku tidak akan menyia-nyiakan niat baikmu. Barang ini pahit sekali. Duh, aku benar-benar tidak sanggup meminumnya. Tapi niat baik orang lain tidak boleh dibuang. Apa yang harus kulakukan? Dia bisa membuat kopi giling manual. Artinya dia pasti sangat suka minum kopi. Jadi ini tidak akan sia-sia. Aku sungguh pintar. Aku tadi tidak ada di sini, sampai tidak sempat mengawasinya minum kopi. Sepertinya dia sudah meminumnya. Song Xiaotang, bersiaplah untuk celaka. Gawat. Dari mana asal kopi ini? Kenapa kamu bodoh sekali? Itu karena Song Xiaotang terlalu licik. Beraninya dia melakukan trik tukar guling diam-diam. Apakah obatnya masih ada sisa? Aku sudah menuangkan semuanya. Kamu. Aku tidak percaya. Dia bisa seberuntung itu setiap saat. Apakah ada penawarnya? Wah, banyak sekali makanan lezatnya. Ini semua aku sendiri yang memasaknya, sebagai hadiah untukmu karena berhasil menandatangani kontrak Wanzong. Ayo, makanlah yang banyak. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hanya perlu muntah sedikit saja nanti membaik. Ada apa denganmu belakangan ini? Wajahmu terlihat agak pucat, dan porsi makanmu juga berkurang. Haruskah aku panggilkan dokter untuk memeriksamu? Tidak perlu. Aku hanya terlalu banyak makan saat di kantor. Aku tidak apa-apa kok. Beneran tidak apa-apa? Ya, beneran tidak apa-apa. Tenang saja. Tunggu aku selesaikan pekerjaan penting ini dulu. Sampai dia benar-benar merasa tenang. Baru nanti aku beritahu dia soal kabar kehamilan ini. Berikan pengumuman pada semuanya, mulai bulan ini, gaji setiap rekan kerja akan dipotong 30%. Kak Yue, bulan ini kita lembur setiap hari, dan kinerja grup pun semakin membaik. Kalau tidak naik gaji saja masih bisa dimengerti, tapi kenapa gaji malah dipotong? Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keputusan Nyonya Xie. Song Xiaotang, biarlah kamu yang menjadi kambing hitam kali ini. Begitu mereka semua mengucilkanmu, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan di perusahaan ini. Apakah Nyonya Xie bisa berbuat sewenang-wenang seperti itu? Kak Xiao Yue, Anda harus membantu membela kami. Halo, selamat pagi semuanya. Ada apa dengan mereka? Kata mereka begitu Anda datang, semangat kerja mereka langsung hilang. Hah? Mengapa? Untuk hal itu, saya sarankan Anda introspeksi diri sendiri untuk mencari alasannya. Aku tahu bagaimana caranya mengembalikan semangat mereka semua. Sampai jumpa istri CEO. Terima kasih istri CEO. Saya sangat menyukai Anda. Kamu membiarkan mereka cuti berbayar selama 3 bulan? Tentu saja hidup itu harus seimbang antara kerja dan istirahat. Alasan mereka kehilangan semangat adalah karena bekerja terlalu keras. Makanya aku meminta Xie Qi memberikan mereka liburan yang panjang. Setelah mereka kembali dari liburan nanti, mereka bisa bekerja dengan semangat penuh
Lalu sekarang siapa yang akan mengerjakan pekerjaan grup ini? Bukankah masih ada kamu? Aku? Ya, kamu kan satu-satunya orang di grup ini yang tidak mengeluh kelelahan. Semangat ya. Aku mendukungmu. Kamu sudah datang. Sekarang bagaimana? Sampah. Tidak butuh bantuanmu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Guru, Anda kesini untuk menemuiku kan? Guru sedang apa? Aduh, muridku yang baik, tentu saja aku di sini untuk menjengukmu. Kali ini kamu tidak perlu memanggilku, aku datang sendiri. Coba tebak apa yang guru bawakan untukmu. Apa? Pil Yusui. Anda benar-benar membawakan pil Yusui untukku? Guru, Anda baik sekali. Duh, bukankah kamu sedang mengandung? Sebagai gurumu, aku tidak boleh ingkar janji kan? Aku harus segera mewujudkan keinginan leluhur kecil ini. Terakhir kali dia menjambak segenggam rambutku, kalau tidak begini, dia pasti akan terus memanggilku hanya untuk main-main. Tapi, pil Yusui ini kenapa dibungkus dengan kantong plastik? Kita sebagai praktisi bela diri, tidak seharusnya peduli dengan penampilan luar. Kualitas batin, itu yang penting. Terima kasih, Guru. Omong-omong, Guru, sejak aku mengandung, aku semakin sulit menggunakan kekuatan saktiku. Xiao Tang, kekuatan saktimu sekarang memiliki kegunaan yang jauh lebih penting. Ternyata kehamilan bisa menguras kekuatan sakti ya. Tentu saja, dan jumlahnya bukan hanya satu loh. Lalu Guru, sekarang aku sama sekali tidak perlu lagi menimbun pahala. Guru sangat hebat. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa kita bisa mendapat pahala setelah menikah? Kebajikan ini adalah sebuah berkah. Siapapun yang menikah akan memiliki hari-hari yang indah, bukan? Singkatnya, kamu sekarang akan menjadi seorang ibu. Setelah kamu melahirkan nanti, kebajikan ini akan menjadi lebih tinggi lagi. Inilah yang disebut menjadi kuat demi anak. Ya, saya mengerti. Jika tidak ada hal lain, guru akan pergi sekarang. Sampai jumpa, Guru. Guru dari Song Xiaotang ternyata sungguh hebat. Sayangnya demi menghindari dia, aku telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Kesempatan yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Xiaotang, kamu ada di mana? Aku akan menjemputmu. Aku ada di bawah gedung kantor, cepatlah kemari ya. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku harus menangkapmu dan anak itu. Saat waktunya tiba, grup Xie akan menjadi milik kita. Demi kakak Huainan, kalian semua akan habis. Bukankah Xiaotang bilang menungguku di sini? Mana dia? Benar, ini adalah pil Yusu. Benda yang sangat berharga seperti ini, kenapa bisa ada di lantai? Oh iya, guru dari Xiaotang pernah bilang bahwa saat Xiaotang hamil, barulah dia akan memberikan pil Yusu kepadanya. Jangan-jangan. Di mana dia? Angkat teleponnya. Xiaotang, kamu ada di mana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Lalu, apakah benar kamu sedang hamil? Presiden Xie, akhirnya kamu sadar juga kalau kamu akan menjadi seorang ayah. Jiang Ying, bagaimana bisa ponsel Xiaotang ada padamu? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Jangan terburu-buru Presiden Xie. Kalau ingin istri kecilmu dan anak itu selamat, bawalah pil Yusu itu, lalu temui aku di rumah Jiang Huainan. Ingat, kamu harus datang sendirian. Xiaotang? Xiaotang. Jiang Ying. Di mana Xiaotang? Apa kamu membawa barangnya? Presiden Xie, kamu bercanda ya? Kamu benar-benar tak punya mata? Ini sungguh pil sumsum giok. Di mana Xiaotang? Kakak sepupu, kamu sungguh rela menggunakan pusaka ini demi menyelamatkannya. Apa kamu tahu, jika kehilangan pil sumsum giok ini, kamu akan kembali menjadi orang lumpuh. Aku tidak butuh belas kasihan dari orang lumpuh sepertimu. Dengan pil sumsum giok ini,
Siapa yang akan lumpuh atau hancur, itu belum bisa dipastikan. Asalkan Xiaotang ada di sisiku, aku tidak peduli. Baiklah, karena kamu begitu mencintainya. Nah, tanda tangani ini. Apa ini? Perjanjian pengalihan saham Grup Xie. Jiang Huainan, kamu terlalu serakah. Kenapa? Bukankah kamu sangat mencintai Song Xiaotang? Orang bilang keluarga kaya, penuh dengan cinta sejati. Aku hanya ingin melihat, demi wanita itu, sampai sejauh mana kamu bisa melangkah. Ini adalah kekayaan keluarga Xie, yang dikumpulkan selama beberapa generasi. Apakah kamu rela memberikannya? Ternyata kamu tidak rela. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Apa nilainya demi wanita seperti itu? Dia hanyalah gadis desa biasa. Apa dia sepadan dengan kerugian ratusan miliar dolar bagimu? Kamu sama sekali tidak mengerti arti cinta. Aku sudah selesai tanda tangan. Di mana Xiaotang? Hahaha. Grup Xie sekarang milikku. Milik kita. Jangan memedulikan detail seperti itu. Aku ingin bertemu Xiaotang. Dia harus dalam keadaan baik-baik saja, baru perjanjian ini akan berlaku. Jangan terburu-buru. Dia akan segera datang. Itu kamu? Kamu. Kakak sepupu, setelah bertarung denganmu selama bertahun-tahun, bersembunyi di kegelapan, selalu menjadi kartu as rahasia saya. Tuan muda Xie sudah pergi keluar. Mengapa ada aura jahat pada kotak ini? Jika tidak begini, bagaimana mungkin saya bisa begitu memahami setiap gerak-gerikmu selama bertahun-tahun? Xiaotang, kamu tidak apa-apa. Maafkan aku tertangkap oleh mereka. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Mengapa harus minta maaf? Merekalah yang jahat. Tapi bagaimana bisa kamu tertangkap oleh mereka? Sebenarnya aku menyembunyikannya darimu. Aku sedang hamil anakmu. Aku takut kamu khawatir, jadi aku tidak berani mengatakannya padamu. Tapi seiring tumbuhnya bayi ini, kekuatan sihirku semakin berkurang. Namun pahalaku sudah penuh, jadi kupikir tidak memiliki sihir pun tidak masalah. Tapi karena kekuatanku hilang, aku pun tertangkap oleh mereka. Wanita memang jadi tidak berguna setelah hamil. Padahal kupikir akan butuh tenaga ekstra besar untuk menangkapnya. Tak disangka, ternyata dia hanyalah orang lemah. Kamu hanya membual teleportasi yang tadi itu telah menghabiskan seluruh sisa kekuatan sihirmu. Sekarang kamu juga menjadi orang yang tidak berdaya. Juga si wajah buruk rupa. Kamu, untuk menghadapi dirimu yang sekarang, ini saja sudah cukup. Kalian berani? Jika kalian berani menyakiti Xiaotang, aku pastikan kalian tidak akan mendapatkan apapun. Tenang saja kakak sepupu. Dengan adanya pil sum-sum giok dan grup Xie, aku malah ingin kalian hidup lebih lama, supaya bisa melihat dengan mata kepala sendiri betapa tragisnya hidup masa depan kalian. Hahaha. Jadi, di masa depanmu, hanya akan ada dirimu sendiri. Kalau hal itu, tidak usah kamu khawatirkan. Aku sangat berharap masa depanmu nanti sebanding dengan pilihan yang kamu buat. Kakak Jiang Huainan bilang dia akan menikahiku setelah dia sukses. Untuk apa kamu membicarakan hal ini? Kamu bicara omong kosong. Orang yang akan dinikahi kakak Jiang Huainan adalah aku. Dia bilang kamu hanyalah bawahannya saja, hanya bidak yang bisa dimanfaatkan. Kamu pembohong. Kak Huainan, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Dasar pelayan rendah. Akulah orangnya, wanita yang selalu menemaninya, dan berjuang bersamanya selama ini. Aku sudah mengorbankan segalanya demi dia. Sepertinya, kalian berdua masih belum benar-benar paham seperti apa sifat sepupuku itu. Apa maksudmu? Pelayan yang berani mengkhianati tuannya, dan sampah buruk rupa yang sudah tidak berguna lagi. Menurut kalian, apakah kalian akan tetap ada di dalam masa depan Jiang Huainan? Kakak, bukankah kamu bilang
bahwa ini adalah masa depan kita bersama. Orang sepertimu tidak pantas. Kakak sepupu, ternyata ramalanmu sungguh jitu ya. Sudah sejak awal melihat akhir tragis mereka. Aku hanya sekadar memahamimu saja. Sayang sekali, sudah terlambat. Hahaha. Benarkah begitu? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Padahal seharusnya akulah yang menang. Inilah akibat bagi mereka yang bersembunyi di dalam bayangan. Semuanya, habislah kalian. Xiaotang. 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 Kamu bangunlah. Mengapa kamu begitu bodoh? Padahal kamu tidak punya kekuatan spiritual. Tapi kenapa kamu masih mencoba menerobos ke sini? Bukankah seharusnya aku yang melindungimu? Bukankah seharusnya aku yang melindungi kalian berdua? Xiaotang? Xiaotang. Pendeta, cepat. Anda sangat berilmu tinggi. Cepatlah datang dan selamatkan Xiaotang. Jimat penenang jiwaku. Ini milikku, pusaka paling berharga di perguruanku. Pendeta, Anda baik-baik saja? Aduh, aku sudah merasa kalau ada masalah dengan jimat penenang jiwaku. Aku pun bergegas datang ke sini. Tidak disangka aku masih tidak sempat melihatnya untuk terakhir kalinya. Yang Anda maksud adalah? Jimat penenang jiwa. Pendeta, dia tidak apa-apa kan? Dia bisa kenapa memangnya? Bencana yang seharusnya menimpa dirinya. Semuanya sudah ditahan oleh jimat penenang jiwaku. Lihat saja dia. Pakaiannya saja bahkan tidak kotor. Dia malah sedang tersenyum. Dia itu hanya tertidur. Suamiku, aku lapar, aku mau makan paha ayam. Bukan. Si kecil yang mau makan, aku hanya mewakilinya makan saja. Suamiku, perutku sakit sekali. Semangat ya istriku, kamu adalah yang terbaik. Istriku, kamu sudah sadar? Di mana bayinya? Laki-laki atau perempuan? Apakah mereka sehat? Ini, Bayinya di mana? Apakah terjadi sesuatu? lihatlah sendiri. Selamat ya Nyonya Xie. Anda telah melahirkan sepasang bayi kembar putra dan putri yang sangat sehat. Mulai sekarang, aku pasti akan menjaga kalian bertiga dengan baik. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Selama ada aku, bayi-bayiku tentu tidak akan merasa menderita. Oh ya, aku ingin menghitungkan ramalan keberuntungan mereka. Habislah sudah. Ada apa? Anak-anak kita karakternya kurang baik.